Aduh, batuk badah. Eh, udah lah gue stream aja. Baru mulai anjing. Baru mulai udah stream. Malam lagi. Tes. Sometimes it's good, already good. Nah udah. Udah. Oke. And I know rainy night, do-do-do-do. And I know rainy night, I know rainy night. Tadi ada yang datang. Siapa sih persis itu? And I know rainy night. Aduh. And I know rainy night. Da-na-na-na-na-na. And I know rainy night. Na-na-na-na-na-na-na. Tiba-tiba hihi doang lagi nih orang. Hai, hey. Terus nanti datang-datang hihi apa? Tiba-tiba jadi hihi. Kocak. And I know rainy night. Nggak jelas bet loh. Aduh, kenapa banyak ya kasus-kasus aneh gitu ya hari-hari. Wih, apa ini orang tiba-tiba One Piece R, oh my god. Wow. Ini Babang Sravio lagi live soal Valorant. Oke. Ini ternyata dunia artis banyak yang terjadi ya. Gue karena udah lama gak ngikutin kan, kayak ada yang udah nikah, yang ini, ada yang itu. Wow. Baru kelar Valorant bentar. Valorant aja nih Babang Randy. Ntar mampir dulu lah. Mampir dulu. Oh, mampir dulu. Halo bang. Halo bang. Malam kok. Malam minggu marah-marah.
Malming marah-marah. Hansko. Gimana ya Valorant? Gimana ya? Halo Summer Mendem, welcome. Oh iya yang malam Sabtu ya? Oh iya deng, dongo juga gua. Nggak tahu hari. Alamak. BTW, beberapa hari ini kan gue sering podcast gitu tuh. Mewing dulu kak. Mewing, gimana Mewing? Gimana sih Mewing? Nggak ngerti gue cok. Apa sih Mewing? Nggak paham loh. Demi dah. What is Mewing? Nggak ngerti gue. Oh iya, jadi tuh gue kan beberapa hari ini kan gue nonton podcast gitu kan. Terus iya apa sih namanya? Gue kayak kadang tuh apa Mewing biar Sigma plus 5 juta. Apa sih? Asli dah. Halo kak, apa kabar, sehat kak? Sehat banget gua. Ya sehat banget gua. Apa ya? Aduh, gua jadi lupa lagi. Intinya gue beberapa hari ini gua nonton podcast gitu. Bukan nonton sih, lebih kayak dengerin sih. Ternyata apa ya, banyak yang berubah ya dari dunia artis juga gitu. Gue kayak oh jadi ternyata tuh udah punya apa, udah kayak inilah itulah gitu, banyak hal yang terjadi lah gitu, kayak artis-artis yang gue tahu yang dulu gue tonton di TV tuh banyak yang wah nice, seneng dengernya. Yoi, harus dong. Jadi kayak apa sih, beberapa artis tuh kayak oh mereka udah punya keluarga, udah ada yang punya anak gitu-gitu. Gue kayak wah gila, waktu tuh cepat berlalu juga ya. Kayak gitu sih. Terus juga ada beberapa yang gue kayak ngerasa wah ini sih panutan sih kata gue gitu. Dulu kan gue nggak terlalu ngikutin apa ya, gue tuh kurang seneng aja sih ngikutin artis-artis gitu. Jadi ada kayak beberapa youtuber apa ya, artis yang maybe jadi youtuber gitu. Nggak semua sih, maksudnya ada yang beberapa artis yang entah apa udah peroleh profesi gitu-gitu kan, yang kayak wah ternyata begini gitu jalan hidupnya gitu-gitu. Keren sih kata gue. Ya gue merasa kayak wah waktu cepat lalu dan aku baru tahu Anne Monica itu hanya identitas sementara. Ah maksudnya apa, kadang-kadang tak ada logika. Apa sih maksudnya? Ya intinya gue kayak apa ya, nggak mendengarkan artis-artis lagi kebanyakan kan nontonnya apa lebih ke YouTube, main game gitu-gitu. Dan ternyata apa sih nama, ada youtuber yang baru naik daun gitu-gitu yang kayak wow gitu, kayak maksudnya di kan Anesmo udah jadi Anesmo. Oh iya sih, benar nggak salah. Iya tadi gue juga baru lihat tuh yang soal gara-gara gue tuh nonton ini soal crime scene kan, baru-baru ini ada kasus. Ini benar ya, gue sesuai dengan judul ya, apa sih judul stream gue itu. Pokoknya gue pengen bahas soal kayak mungkin berkaitan dengan politik or something like that gitu. Jadi tuh
gue kan tadi habis nonton tuh dua channel, Mbak Nancy Judge sama satu lagi dari Bang Kamar Jerry. Itu tuh jadi nyeritain tentang apa nih, genre musiknya juga udah berubah total. Oh, gue sih nggak ngikutin dia sih, jujur. Gue seneng sama ininya sih. Cuman maksudnya gue kan lihat pembahasannya tuh kayak tentang apa sih namanya? Apa nih? Sabtu Sabtu malam, anjing kok Sabtu malam? Goblok, ntar malam menjelang Sabtu, anjay. Dah gini aja. Jadi itu apa sih namanya tadi tuh kasus soal siapa sih, P Diddy ya, P Diddy ya. Gue tak tahu sih siapa dia. Cuman ada beberapa artis yang kayak terkenal tuh, kayak yang gue tahu itu terseret sama kasus itu gitu. Dan kayak gue lihat komen-komenannya, dan kayak wah gila sih. Ada kaitan apa? Ada Agnes Monica tuh juga, Mbak Agnes Monica ya juga katanya tuh hampir. Cuma akhirnya dia untungnya sih masih di jalan yang lurus lah gitu. Hampir aja. Intinya kasusnya agak-agak gimana gitu lah. Kalau kalian nonton aja deh. Gue susah jelasinnya juga. Intinya kasusnya tuh kayak lumayan apa ya, gede sih kata gue. Kayak menyangkut banyak nama artis gitu. Ya, gue nggak tahu sih dia siapa sih, tapi katanya itu apa produser terkenal lah pokoknya. Cuman yang menaungi beberapa artis yang naik daun juga pada masanya. Ilo Oli apa sih, Ilo Oli apa sih, nggak jelas loh. Anjay, apa cuma gue dong nih yang bisa merosting seorang Ryoda Akamazu. Seorang yang bercentang, anjay, gue bisa roasting di sini. Ya siapapun sih yang pokoknya bercentang walaupun masuk ke stream gua, ya harus sesuai dengan aturan gua pokoknya. Ya gua mau roasting, pokoknya apa yang bisa gua roasting gitu. Bisa lah kan temen. Mau bukan temen juga gua roasting kalau tidak sesuai aturan. Aduh, pokoknya gitulah. Gue kayak apa sih, kayak wah gila, ternyata ada something behind yang mengerikan juga ya di balik dunia entertain ya gitu. Terus gue juga berapa kali denger podcast juga gitu-gitu kan, gue kayak wah gila sih, ternyata kelam juga ya dunia artis ya. Kayak pernah denger apa ya, pokoknya apa ya, gue kayak merasa serem juga ya. Pasti itu nggak jauh-jauh dari narkotika pasti. Itu sama pokoknya ada banyak drama-drama, entah drama selingkuh, entah drama apa sih, drama tentang seksual, some kind like that lah pokoknya. Gue kayak wah gila sih kata gue. Luar biasa ya dunia entertain ya. Yang kamu ceritain sekarang, oh ya, intinya gitulah. Ya gue tahu sih, maksudnya kayak banyak kasus-kasus gitu. Makanya gue tuh apa ya, jarang punya panutan idol ya, gara-gara tuh gue tahu, maksudnya entah kenapa di pikiran gue tuh kayak wah maling nanti mereka mah ntar pasti ada kasus gitu loh. Gue kayak mikirnya kayak gitu jadinya, dari dulu ya. Makanya dulu kan kayak teman-teman gue tuh seheboh itu, apa iya yang cewek-cewek kan kan pada kayak ngefans ngefans pada zamannya tuh, ngefans pokoknya banyak deh fans-fans, entah JB kan, Justin Bieber, terus apa lagi tuh, pokoknya banyak deh pada zaman gue bocil dulu lah pokoknya. Ntar susah mau nikmatin. Enggak, kalau karya gue membedakan karya sama personalnya ya. Kalau untuk karya mah gue tetap nikmatin, cuman tuh kalau untuk kayak personalnya, kayak mengidolahkan itu tuh gue kayak enggak gitu loh. Nggak tahu ya, entah dari zaman gue bocil tuh entah ngerasa kayak apa ya, mereka tuh tidak sebaik itu di depan gitu. Kayak udah tahu aja nah mereka tuh artis gitu loh, kayak diagung-agungkan tuh kayak buat apa gitu. Kayak gitulah. Jadi ya gue kayak apa sih namanya,
punya pemikiran bahwa ya nanti paling ntar pasti ada kasus gitu loh. Jadinya ya kalau misalnya lurus-lurus aja mah ya udahlah, oke lah. Berarti memang pada dasarnya memang orangnya lurus gitu. Cuman ntar pasti ada skandal, selingkuh lah, apalah. Merchandise termasuk karya bukan? Merchandise itu tergantung ya. Kalau misalnya buatan sendiri kayak Bang Raditya Dika itu termasuk karya. Ya, YOLO, halo Rom. Ya itu termasuk karya. Tapi kalau misalnya kayak apa sih namanya? Ya intinya itu termasuk karya sih kalau kata gue ya. Kalau dari segi perspektif desain itu termasuk karya kok. Ya karena itu kan pengaplikasian. Apa ya, lebih ke diaplikasikan sih, karya yang diaplikasikan ke dalam bentuk merchandise gitu. Ya menurutku sih itu termasuk sih. Cuman nggak semuanya termasuk itu ya karya ya gitu. Lebih ke kayak pokoknya apa yang dibuat sendiri lah gitu dengan usaha sendiri itu karya gitu sih. Nggak ada ya some kind like that. Ya intinya gitu sih. Aku kayak melihat, makanya tuh dari dulu gue nggak pernah mengidolakan artis. Paling cuma kayak kagum aja gitu. Kayak kagum, oh ini gini gini gini. Terus pas dengar beberapa podcast, kalau fan art iya dong, karya dong. Ya tapi tergantung ya, kalau misalnya karyanya ngambil colong dari orang itu namanya bukan fan art. Oh, fan art itu di mana orang tuh membuat gambar gitu. Alamak, halo Arafor ya. Pokoknya gitulah. Fan art itu termasuk karya, cuman lihat dulu itu dia ngambil punya orang kah atau enggak gitu, atau plagiarisme gitu-gitu. Ya kan ada ketentuan-ketentuannya. Baru ini dapat giratina, apa tiba-tiba dapat giratina. Ini datang-datang nih random banget. Orang lagi bahas apa? Ya intinya gitulah. Sebenarnya lebih ke kayak kalau misalnya apa ya, kayak ada rasa kagumnya gitu sih kalau apa sih namanya, fan art itu tuh, fan art ataupun merchandise itu kan, kalau merchandise itu kan diberikan dari idol, maksudnya dari pihak idolnya ke ini, ke apa sih namanya, ke followernya. Sedangkan kalau fan art itu kebalikannya gitu, kayak gitulah. hmm, Podcast aja nih, nggak MC lagi kah? Nggak, lagi malas gua. Halo manusia siluman kucing, halo Mil, welcome. Ya apa ya, lebih ke pengen ngobrol-ngobrol aja sih. Udah lama juga kan gue nggak pernah ngobrol-ngobrol lagi kan. Semenjak gue main game kemarin, agak apa ya, sedikit ini sih, pengen santai aja dulu. Capek juga main game terus. Hmm. Kalau kasusnya kayak Rusia gimana ya? Kan habis kena kasus fansnya pada jual merch. Ya itu bentuk kekecewaan gak sih? Gue nggak tahu ya. Maksudnya kalau di luar tuh sampai apa ya, dia mereka tuh kadang-kadang fanatiknya tuh sampai separah itu gitu. Yang memang sih namanya juga kan idol. Istilahnya mereka tuh juga sampai kayak pemu termasuk memuja ya. Tanda kutip kayak memuja gitu idolnya. Ya sama lah kayak istilahnya mereka yang entah apa ya, kalau kalau gue rasa sih kalau di Indo itu penggemar anime itu kayaknya nggak terlalu fanatik. Gue nggak tahu ya, tapi gue jarang denger ada yang sampai berkasus gitu loh. Cuman kayak kalau apa sih, kalau yang fans-fansnya Korea gitu, itu kayaknya parah nggak sih ya, sampai kayak gitulah pokoknya. Ada yang parah ya, nggak semua tapi ada yang parah kayak gitu kan. Nah apa ya, menurut gue tuh ya itu bentuknya bentuk kekecewaan sih gitu. Cuman menurut gue kayak berlebihan nggak sih kalau kayak gitu. Maksudnya mereka juga manusia loh gitu. Cuma nggak tahu deh pemikiran orang-orang yang apa ya, sampai sefanatik itu.
Ya mungkin lebih ke obsesi gitu sih. Terus ternyata obsesinya tidak tercapai ya akhirnya mereka kecewa, mereka marah. Ya udah gitu. Mereka melampiaskannya dengan cara yang dijual gitu. Kayak gitu sih. Kalau yang gua rasa ya, bukan berarti mereka tidak menghargai sih, mereka lebih ke kecewa sama personanya sih. Ya, setidaknya itu dijual lah, tidak dibanting-banting, tidak dibuang ya. Setidaknya masih buat cuan ya. Orang yang pengen beli ya udah gitu silahkan. Hai dozo gitu. Setidaknya ya tidak merusak inilah. Coba ada ini ke aduh, kalau misalnya dari segi desain mah rasanya kayak itu sayang banget ya gitu. Ada nilai collectible itemnya gitu loh sebenarnya. Gitu sih. Apa nih? Merchnya pada dijualin. Aku di umur 7 tahun sedang mencari ibu yang nggak tahu hilang kemana saat di pasar. Hah? Sih? Bagaimana timeline X-nya Kai? Apa aja yang ada di sono? Timeline gua? Gua jujur, gua tuh bukan orang yang sosmedan anaknya. Gua lebih ke nonton YouTube. Nonton YouTube, dengerin berita gitu-gitulah pokoknya. Jadi apa ya, gue tuh udah terlalu risih dengan nggak tahu ya, gue punya rasa risih gitu kalau lihat sosmed gitu loh. Nggak tahu sih, gue ngerasanya gitu sih. Kayak sosmed tuh kadang-kadang aneh-aneh gitu, kadang menggiring opini yang terlalu berlebihan kayak gitulah. Kayak gitu sih ya, walaupun memang kadang-kadang kan kayak ada berita kan dari sosmed kayak X gitu kan, kan pasti cepet tuh kalau di X tuh. Do your magic gitu kan, nah do your magic ya kayak gitu gitulah pokoknya. Cuman gue nggak pernah ikut-ikutan sih. Gue cuman penikmat aja gitu. Nah, ada sih isi apa isi ini apa isi X gue tuh nggak terlalu menarik. Paling ya VTuber-VTuber doang sih. Mereka yang ini. Gue tuh cuman orang yang sider gitu. Jarang buka X. Kurang relate. Oh, ya. Ya, apalagi FB juga. Gue tuh bukannya bukan tipikal orang yang suka buka sosmed gitu. Ya gue tahu, maksudnya kayak kadang kan pasti ada di apa di berita gitu-gitu kan di YouTube tuh pasti ada nerangin oh ini dari X ini gitu. Ya udah gitu. Iya ya udah sih, nggak pernah gue hirauin. Kalau FB makanan sehari-hari, iya gue tahu. Kalau lu sih gue tahu. Katanya Tuan Kecepatan mau ke Papua kalau ada yang punya. Tapi kan kemarin udah. Yang gue tahu ya, yang gue tahu ada teman gue ada nge-share tuh kan. Nah, jadi ada satu akun Instagram punyanya si siapa, pokoknya nggak tahu influencer gitulah. Kan dia kan memang tempat tinggalnya di Papua tuh, dia kerja di sana kan. Nah, itu tuh udah sempet nanyain yang soal apa jet pribadi ya, nggak tahu sih ya respon dari si L Kecepatan itu beneran apa jadi atau enggak. Pokoknya banyak deh yang mau minjemin gitu. Ya, gue sih nggak tahu ya. Nggak ada kabarnya lagi sih soalnya. Soalnya dia udah kayak pada apa dia udah ngepost gitu loh, ngepost kayak oh apa terima kasih Southeast gitu. Kayaknya sih udahan. Kayaknya nggak ada rencana mau ke sana lagi beneran gitu. Gue sih nggak tahu ya. Tapi gue lihat di IG-nya gitu sempet kan. Penasaran aja penasaran gitu. Ya ya nggak ada sih nggak ada apa-apa sih gitu. Kabar terakhir mau ke Australia. Oh, oke. Okay. It's good, it's good. Kalau nggak salah, ya nggak tahu lah. Ya, kita tunggu aja nanti. Pasti bakal live streaming gitu-gitu. Tapi keren sih. Cuma agak sangat disayangkan ya soal yang ke Papua itu ya. Ya, gue tahu sih. Maksudnya memang katanya kan apa ya? Memang lagi banyak isu ya. Coba aja speed ke Kalimantan. Beh, cuma sayangnya tuh apa ya? Eh kita kita tuh tinggal di planet lain. Orang Kalimantan tuh tinggal di planet lain. Apa nih? Jika kau dikhianatin oleh pacarmu jangan sedih, kamu itu adalah Kamen Rider Case of Change Battle. Apa? Maksudnya, gue nggak ngerti dah. Seru juga kalau ngobrol gini, jadi ada teman jaga tokoh. Ya, memang, memang begitu caranya.
Memang begitu yang gue maksud. Jadi tuh gue memang sengaja ngobrol aja, kan udah lama gue tuh nggak ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, jadi ya kepengen aja gitu. Bahas apa kayak yang lagi viral di sosmed atau apa gitu-gitu lah. Pokoknya gue pengen bahas hal-hal serius aja gitu. Ya siapa tahu kan kalian pengen ngeluarin unek-unek atau apa gitu berkaitan dengan anomali-anomali yang terjadi di dunia sosmed dan terjadi di dunia asli sekarang gitu. Gue tahu. Labubu, apa sih Labubu? Sumpah, demi apapun, gue dari kemarin denger Labubu dari keluarga gue kayak apa sih Labubu? Oh, oh monster yang itu, Labubu. Ya ampun, apa sih? Yang viral om-om 3 bulan ambilin anak SD sebutan itu yang gue nggak tahu ya. Itu yang mana tuh? Ternyata ada kaitannya sama setan. Ah, what the hell? Malah tanteku malah ini ngasih nunjuk, ada baju loh, ini ada labubu gitu. Gue kayak apa sih gitu lah. Gue kayak nggak terlalu gimana-gimana. Nggak terlalu tertarik sih. Itu di daerah dekat rumah gue, pusat dah. Mengerikan sekali bang. Yang gue tahu tuh yang lagi viral itu ada guru yang apa sih memperkaos. Pokoknya nggak tahu deh, having a sex gitu. Sama bocil, pokoknya nggak tahu deh, sama anak sekolah lah pokoknya. Gue nggak tahu ya, itu gue cuman kayak lihat sekilas aja gitu kayak ada di YouTube gue nggak tahu sih kan kenapa tantenya nggak setel lagu WBX Build Extreme mah maksudnya. Gue ngebayangin kalau L kecepatan di Ponti mungkin dicuekin, mana tahu senasib dengan artis yang berkunjung di Ponti. Emang iya ya? Oh, yang gue tahu tuh sempat ada juga yang ini ada artis juga dia ke apa salah satu hotel di sini. Nah, katanya tuh sempet diusir gitu. Gue nggak tahu itu kenapa bisa terjadi kayak gitu atau apa gitu atau mungkin kurang briefing atau apa. Pokoknya ada deh, ada kasus kayak gitu juga ada di sini. Ya, ya gue malah baru tahu gitu. Loh, ada kasus kayak gini ternyata gitu. Tapi ya udah agak lama memang. Cuma baru tahu aja kayak ada kasus kayak gitu ternyata. Nggak tahu sih karena apa sih pokoknya. Gitu lah. Ya bagus dong, dia kayaknya malah seneng gak sih kan kemarin itu kan serusuh itu ya. Pas yang gue nonton Ice of Speed di pokoknya di 3 tempat itu kan gue nonton tuh. Nah itu tuh rusuh gitu sampai banyak orang yang kayak bilang L gitu kayak gitulah. Gue nggak tahu sih masa kalau gue nggak tahu ya apakah kalau misalnya dia ke Kalimantan tuh bakal terjadi fenomena rusuh seperti itu atau enggak gitu. Gue nggak tahu sih soalnya ya harusnya sih enggak ya harusnya sih enggak karena kayak oh ya udah sih gitu kayak lu ya lu gitu nggak tahu deh tapi nggak tahu nih nggak bisa dipungkiri juga bisa jadi rusuh juga. Oh itu guru murid sama sama oh itu guru murid sama-sama mau oh yang kasus itu ya wah gila sih kata gua buset dah tuh auto dikeluarin sih eh mengerikan. Reza Arab dari El Sigma anti namanya naik maksudnya 21 juta views tiba-tiba entitas tidak dikenal bernama atau hal ini terngikut IRL stream di Jogja. Oh, ya ya, gue sempat ada lihat apa kayak selentingan gitu. Katanya dia apa ngikutin apa? Pokoknya kayak ngikutin Speed gitu lah. Tapi gue nggak bisa ngejudge itu beneran kayak gitu atau enggak ya. Cuma ya udahlah gitu namanya juga mereka kepengen ikut hype-nya sih gitu. Sama aja kayak orang-orang yang FOMO yang sebelumnya ngikut di belakang-belakangnya. Pokoknya gitulah yang tiba-tiba jadi kena ice speed itu sama aja jadi ya kita nggak bisa ngejudge juga gitu dia salah gitu loh ya ya sama aja lah kayak manusia-manusia tiba-tiba FOMO lah ice speed datang FOMO gitu kan ya udah sih ya namanya juga mereka berusaha gitu ya udahlah mau gimana lewat juga yang nggak di kamu yang ibu-ibu ketabrak kereta oh enggak gue nggak tahu tuh itu wah itu ngeri sih sumpah
Lab Labubu aja FOMO gara-gara Lisa. Oh, oh iya deh, gue sempat ada lihat sekilas tuh yang katanya karena Lisa itu, gue kan nggak tahu ya itu karakter namanya Labubu ya. Cuman ya gitu deh. Pokoknya tiba-tiba itu aja terkenal. Makanya gue kayak bingung kan dua hari ini deh. Pokoknya kemarin kan. Terus tiba-tiba paman gue ngomong Labubu gitu kan. Ini adalah bubu gitu. Terus tante gue juga ikutan, ini adalah bubu. What the heck, kata gue apa coba? Gue nggak tahu, gue nggak se excited itu. Apa ya, sesuatu yang menurut gue kayak nggak excited tuh gue nggak bakalan mau nyari gitu, mau nyari tahu gitu gitulah pokoknya. Nggak se excited itu. Iya, kayaknya kalau kalian bilang gue manusia gaptek mungkin bisa jadi deh. Gue beneran manusia gaptek dah. Apa ya, kudet kudet gitu, manusia kudet. Nggak tahu tuh soal apa sih. Pokoknya kalau berkaitan dengan artis-artis itu gue nggak yang ngikutin gitu. Tapi gue ingat ada orang yang bantu Speed buat minggirin. Oh, ada. Itu ada. Yang di streamnya ini, di streamnya yang pas yang di Jakarta itu ada. Wah, itu kata gua dia tahu kalau Speed cuma mau nih. Iya, ada. Dia kan ngasih tahu bahasa Indonesia gitu, disuruh awas, santai, minggir gitulah. Pokoknya dia ada ngasih tahu. Terus dia jadi tiba-tiba jadi MVP-nya di situ. Ada yang di Jakarta, pas di Jakarta itu. Pas dia baru sampai di Indo. Ada. Tapi GG sih. Apa ya? Dia jadi MVP. MVP-nya di internet. Oh, kalau nggak salah 4 orang ketabrak kereta, satu bocil nyangkut. Wah, ih. Oh, kayaknya ada deh teman-teman gue nge-share deh. Ada teman gue nge-share di apa? Di curhat di pokoknya ada deh di ininya. Oh ya, yang 4 orang tewas tertabrak kereta Fajar Utama di Karawang itu ya. Ih, gue belum lihat sih. Gue belum lihat apa ya? Kayaknya ada videonya deh di Twitter ya. Di Twitter sih itu teman gue nge-share. Lebih ke serem juga sih ya. Tapi gue ingat ada orang yang apa nih, lebih suka bel kamera itu dibanding Labubu. Dia the real manusia pengertian kepada Speed. Saking saking FOMO-nya netizen kita dagangan orang. Oh iya, iya itu juga tuh. Wah, itu sih kata gue dongo sih. Tapi apa ya, maksudnya Bang Reza, gue respect sih sama Bang Reza Arab tuh. Gila, dia apa yang ngeluarin duit demi supaya itu nggak jadi drama gitu loh. Ya udahlah, gue bayarin gitu. Biar nggak jadi drama, real cuy. Itu kan pasti digoreng ya. Maksudnya apa sih? Maksudnya istilahnya mah dia mah cuman ya sudah seorang YouTuber aja yang terkenal ya, kayak kayak YouTuber-YouTuber kita, apa YouTuber-YouTuber di Indo aja gitu. Cuma kan dia di luar dan terkenal gitu. Ya udah gitu. Gue ngerasa kayak dia hanya seorang manusia biasa yang ingin berlibur gitu kan. Ya memang sih dia datang dari jauh, yang istilahnya pasti nggak tahu lah soal Southeast gitu. Cuman agak sangat disayangkan ya sama dengan orang-orang yang FOMO itu ya. Itu gila sih kata gue, kayak what the fuck man gitu. Padahal harusnya hal-hal kayak gitu tuh harusnya jangan terjadi gitu loh. Malu. Kenapa? Malu. Cuma ya udahlah. Oke lah. Udah terjadi ya udahlah. Setidaknya ada apa? Respect sama Bang Reza Arab. Real cuy. Hmm. Kasihan anaknya nyaksikan ibunya sendiri dan si ibu ngerekam kematiannya, sepuset. Oh, nggak tahu deh itu deh gua. Itu gila sih. Mana ada judulnya? Iya lagi. Iya lagi, gue nonton stream kayak, ih apa sih gitu loh. Kayak what the fuck? Ada yang caper-caper juga lagi. Aduh, kata gue malu-maluin ya ampun, demi apa?
Wah, tapi gue kayak jadinya sangat disayangkan sih. Maksudnya itu sampai sebanyak itu loh, yang masuk ke streamnya dia. Wah, kata gue itu kayak eh abang gue ngerekam gue pas hah hah maksudnya the fuck, apa cok, ini lu jangan komen aneh-aneh dah ya Alaforia ya, tolonglah. Gue akan collab dengan youtuber terbesar, tunggu tanggal tayangnya. Oh, si itu ya, WS ya. Wah, gue nggak ngikutin dia sih. Cuman memang katanya kan nggak sama dia gitu. Terus orang tuh pada ngecengin dia lah, pokoknya gitu-gitu. Gue sih nggak bisa menyalahkan cara dia berkonten ya. Maksudnya ya itu caranya dia gitu. Dengan cara ya bagi-bagi inilah itulah gitu-gitu kan. Yang itu pun juga banyak yang ikutan ngelakuin hal itu gitu. Ya udah sih. Masa kalau misalnya emang nggak suka, ya udah nggak usah ditonton. Kayak gua kan gua nggak ikutin ya. Gua kurang nggak tahu gitu. Jadi tuh it's apa sih, maksudnya ya dunia sosmed memang kejam. Ya udahlah gitu loh. Gue nggak, bukan apa ya, gue nggak benci dia ngelakuin itu sih. Cuman bagi gua tuh ya ya udahlah gitu, biarin aja lah. Mau gimana lagi, itu kan usahanya dia juga gitu. Cuma pada banyak ngecengin aja. Cuma ya kasihan juga sih, dia udah ngumumin tapi ya ujung-ujungnya batal tuh kayak agak sakit hati juga ya. Agak sakit hati juga ya kalau diperlakukan seperti itu gitu. Ya ya sudah lah, mau gimana lah. Mungkin dianya juga terlalu excited, mungkin ya terlalu excited gitu. Jadi akhirnya cepat-cepat ngumumin yang ternyata totonya kan belum disetujuin. Ya ya udahlah. Bagaimana lagi gitu. It's happening. Ya udahlah, udah lewat juga lah. Mau sakit hati juga nggak bisa gitu kan, bukan salahnya Babang Speed juga. Itu kan manajemennya mereka juga gitu. Ya udahlah. Kasihan Speed makan duit haram. Ah, maksudnya kasihan Speed. Oh iya, yang itu ya. Ya, tapi gimana? Maksudnya nggak bisa disalahin juga gitu. Apa, mau ngomong dia makan duit haram juga nggak bisa ngomong. Ay, Kata mama kalau lu udah mau naik nasinya di itu di pang-pang. iya ya, tahu tahu. Oke. Ya, lagi pula juga kenapa sih nggak dilegalkan aja gitu loh, biar setidaknya kan dapat duit pajak atau apanya ya, kata temen gue. Kok lupa apa, gue nggak, agak lupa lupa ingat sih, pokoknya ada temen gue sempat ngomong ya nggak bisa juga sih, karena pasti ada something something ininya lah gitu. Kayaknya bukan temen gue sih, lebih ke gue sempet nonton gitu. Pokoknya ada pertanyaan hal itu gitu, kenapa sih nggak sekalian aja dilegalkan aja gitu. Jadi maksudnya sama pemerintah buat, cuma ya ternyata ada something something yang mungkin nggak bisa pemerintah sekarang lakuin gitu loh, buat ya memberantas hal itulah. Cuma malah makin marak sih. Kalau gue lihat ya, sampai datang ke Speed agak sedikit malu. Cuma ya sudah lah. Hmm. Coba banyak speak orangnya yang aktif collab sama manusia lagi buat masalah di Indonesia, kayak ditodong, terus kayak ditodong pistol cara bicaranya. Ah, maksudnya? Gue nggak tahu sih ya. Apa manusia yang lagi buat masalah? Emang siapa yang lagi buat masalah? Gue nggak tahu sih kalau soal babang ini ya, babang WS ya, babang. Wah ya udahlah, gue langsung sebut aja babang Willy Salim itu ya. Soalnya gue nggak ngikutin sih demi apapun. Jadi gue nggak bisa bilang dia salah, dia benar, dia apa gitu ya. Ya sudahlah, ya udahlah, ya udah terjadi, ya sudahlah gitu. Cukup ya adalah, nonton aja lah pokoknya, nonton. Yang penting setidaknya dia apa, Babang Speed sudah memperkenalkan budaya Indonesia, mantap gitu. Udah selesai.
Bayangkan kan ditonton seluruh negeri, oh ternyata Indonesia tuh begini loh, ada ini loh, itu loh, kan bagus gitu loh. It's great. Jadi kan meningkatkan pariwisata kita juga gitu. Ya, itu cara terbaik sih. Kapan lagi kan mempromosikan culture, ya culture. Terlalu kayak Onyx di M5 sama Game of the Future. Gua nggak tahu dah itu soal Mobile Legend dah. Gak ikut gua. Dulu kan sempat legal, lupa kenapa jadi ilegal lagi, mungkin karena sesuatu itu. Iya, gue sempat pernah gue kayaknya iya deh, gue pernah dengar pokoknya podcast sih ngomongin soal itu. Nah, katanya sih memang dulu sempat legal, cuman ada something something yang akhirnya itu di ilegalin lagi gitu. Ya, kayak gitulah. Sama juga ini sih, kita tuh negara yang menganut agama banget juga sih. Jadi agak ini ya, maksudnya agak bertentangan gitu. Bukan agak lagi sih, memang bertentangan gitu. Cuma masalahnya jadi sekarang tuh jadi banyak berkeliaran gitu loh. Dan itu mengerikan dan mengganggu eksistensinya itu. Pas apa nih kok ada haram-haramnya? Woi, sorry ketinggalan. Oh enggak, soal Babang Aisyo Speed kemarin datang. Terus soal perjudayan. Kan gara-gara kan di streamnya Aisyo Speed itu kan sempet tuh kayak ada judol yang ini kan pokoknya ngepromosiin lah gitu. Dengan cara ya di kayak donate gitu lah pokoknya. Dan itu banyak banget gitu loh. Bener-bener banyak banget, dan kayak gue tuh kayak agak males lihat kayak komen-komen itu gara-gara itu juga sih. Dan itu tuh kayak sangat disayangkan gitu loh, kok banyak banget sampai kayak gini gitu, yang judul-judul tiba-tiba pada caper semua gitu, promosi ya, kayak what the fuck is that bro gitu. Ujung-ujungnya duitnya kan semua di luar negeri bukan di sini gitu loh, kayak apa sih gitu ya. Emang itu yang promosiin juga ya bandar-bandarnya sih yang terlibat, cuma maksudnya yang kayak gitu kenapa nggak bisa diberantas gitu loh, kocak. Tikus berdasi banyak berkeliaran, true. Cuma kan udah banyak yang ditangkap-tangkepin, cuma banyak yang beberapa juga yang nggak bisa ditangkap kan, gimana ya. Semua rakyat Indonesia punya jet pribadi. Semuanya tanda kutip lah. Ada juga tuh aku lihat sepotong podcast yang settingan judul. Oh, itu gue nggak tahu tuh. Itu gue nggak tahu tuh soal itu. Tapi agak mengerikan sih. Maksudnya tuh gini loh. Ingat dulu tahun 2021 suka nonton live Kakura. Halo Shell. Welcome. Gue nggak inget. Tapi sorry ya, gue bener-bener nggak inget nih siapa gitu Shell nih. Soalnya sudah mulai banyak yang baru juga gitu. Sorry dah, gue sorry duluan dah. Tapi selamat datang, anjay. Kan 2021 tuh masih pakai karakter yang lama ya. Iya, masih pakai karakter yang lama. Yang sekarang kan udah baru. Anjay. Lebih cakep nggak? Lebih cakep nggak? Ada. Nggak tahu tuh yang diundang bandarnya atau bukan. Soalnya pakai masker ya. Wah, itu nggak tahu sih itu. Nggak tahu sih. Apa ya? Maksudnya sampai sudah merajalela itu loh, sampai di streamnya Babang iShowspeed tuh banyak banget kayak ini apa sih gitu. Cuma ya ya sudahlah, gimana ya, susah sih, memang harus dari ininya dulu sih, dari pemerintahannya dulu sih yang ngelakuin yang iniin, jangan cuman iya sampai horror story. Oh iya, oke lah. Beli apa bikin apa beli? Bikin dong. Bikin dong. Ini gua nge-art sendiri. Karakter gua OC ini original karakter gua itu gua bikin sendiri. Tapi kalau rigging sama teman, ada temen gua bayar.
Jadi kalau karakter tuh gue yang bikin sendiri, gue yang art sendiri. Jadi kalau ditanya mamamu mana, nggak ada bang, saya yatim. Kan ada tuh kalau VTuber kan istilahnya mama dan papa gitu kan, mama VTuber, papa VTuber. Kalau kalau gue ditanya, eh mamanya mana, mama mama kan ilus kan, mama ilus. Kalau papa tuh rigger, pokoknya yang bikin supaya bisa gerak tuh papa gitu kan. Mana mama kamu? Nggak bang, saya yatim. Karena artinya, karena karena karakternya gue bikin sendiri. Kamu ada referensi dari siapakah atau emang ngide? Sebenarnya referensinya dari husbu gua tercinta, yaitu Daze Osamu. Cuma ya abis itu gua ya utak-atik gitu, ya udah akhirnya jadi OC gue yang sekarang itu. Ya gitu sih. Sekalian ini tuh persona, maksudnya ini personifikasi gua baik di stream maupun di IRL tuh gua adalah gua gitu. Ya maksudnya sama kayak artis-artis yang punya karakter dia tuh owner, ya udah gitu, dia adalah dia gitu, tapi dengan penggambaran karakter kayak gitu loh. Kayak gitu sih gue, lebih kayak gitu sih. Jadi gue nggak menganggap kalau gue tuh virtual youtuber juga gitu, karena ya OC ku adalah aku gitu. Aku adalah aku. Tadi aku nyelam lihat stream lama kamu. Apa nih? Ochiko ada yang bilang mirip Sinon dari SAO. Bejir, hostnya diganti genre. Iya dong. Karena kecintaan gua akan husbu gua. Gimana ya? Gak apa-apa sih. Apa, nggak kebayang kamu pinky-pinky karakternya. Ya, makanya itu kan. Gue juga, apa ya, memikirkan karakteristik diri gua tuh seperti apa gitu. Makanya kan, kenapa dari karakteristik suara gua gitu kan. Biar nyambung sama OC-nya gitu loh. Karena gue yang bikin sendiri ya, ya udah gue mempersonifikasikan gue ke dalam bentuk virtual, udah gitu. Ada yang bilang jadi VTuber itu adalah bentuk cinta kepada OC. Nggak semua, nggak semua. Kalau misalnya yang beli udah jadi gimana kan? Atau enggak yang agency gimana? Kan bisa jadi Bisa jadi si yang punya yang VA-nya, voice voice aktornya atau aktrisnya itu ya udah gitu. Kalau udahan udah gitu loh. Ngerti nggak? Kayak gitu. Nggak semuanya, cuman beberapa sih iya gitu. Kalau kayak gue kan istilahnya gue udah bikin gitu ya, masa gue tinggalin karakter gue gitu loh. Memang gue bikin channel karena ya udah itu adalah gue, sisi lain dari kehidupan IRL gue gitu. Maksudnya gue kepengen entah itu sharing, entah itu gue pengen vlog, misalnya tiba-tiba gitu kan ngevlog gitu kan, entah itu gue pengen ngedit, pengen nyanyi, pengen apa gitu, ya sama kayak youtuber lah istilahnya gitu. Makanya gue nggak nggak bisa menganggap diri gue tuh sebagai virtual youtuber ya karena itu. Gue ngerasa kayak kalau virtual youtuber kan rata-rata mereka ngikutin role, ya kan, lore-nya mereka gitu kan. Ya memang karakter gue ini tuh punya role lore juga gitu. Cuma ya itu sebagai untuk karakter development aja gitu loh. Kayak sebuah sebuah karakter tuh pasti punya IP. Nah, kayak gitulah. Karena gara-gara gue kan belajar desain. Jadi ya gue paham lah kalau bikin karakter tuh pasti harus ada backgroundnya, bikin storynya, segala macam sifatnya gitu. Kayak gitulah. Berarti nggak berlaku buat yang beli dan agensi. Iya dong. Pasti. Soalnya ya kalau misalnya secinta itu, gue ngerasa ya kalau secinta itu ya kalau misalnya apa sih namanya, kayak ya udah kayak dia youtuber aja gitu, kecuali ya memang dia udah lelah aja gitu, ya udah sih gitu sih kata gue. Kalau misalnya maksudnya sampai kalau secinta itu tuh pasti pengennya IP itu tetap sama dia gitu, ngerti nggak? Jadi bukan cuman kayak ya udah selesai selesai gitu, kayak nggak kayak gitu, nggak semudah itu gitu. Aku cinta OC ku tapi cowok. Iyalah, lah gue cinta OC gue tapi cewek gimana?
Gitu sih. Ya kayak Mbak Liu, kalau kalian tahu apa, kalau kalian tahu atau kenal, itu kan dia bikin OC banyak juga. Ya itu salah satu bentuk dia cinta sama OC-nya juga gitu. Ya gitu sih. Kayak gitu sih. Kalau yang ngehode gitu ada masalah nggak? Kalau ngehode ini BTW ini semuanya tuh perspektif dan pendapat gue ya. Maksudnya kalau misal orang lain berpendapat berbeda, ya sudah gitu. Cuman ini maksudnya menurut pandangan gue sebagai orang yang berkecimpung di dunia desain juga, istilahnya kayak gitu kan. Terus yang gue tuh kayak kadang-kadang kan suka dengerin podcast, entah dengerin apa YouTuber lain atau VTuber lain gitu gitulah pokoknya. Gue kadang-kadang gue nonton pun masih nge-research gitu. Kadang-kadang nggak, kadang-kadang sih memang tiap hari kalau misalnya gue nonton apapun pasti gue nge-research sih gitu. Kalau yang ngehode ya beda dong. Mungkin lebih ke kayak kadang-kadang kan kayak gue nih dulu gue jujur gue dulu juga sering ngehode. Maksudnya gue tuh nggak suka apa ya, tapi punya alasan tertentu gitu loh. Pasti ada orang ngehode, pasti ada alasan tertentunya gitu loh. Kalau kayak gue nih dulu, kenapa gue tuh jarang, istilahnya tuh makanya karakter gue kan rada-rada karakternya awal-awal tuh kayak cowok gitu kan. Maksudnya sampai sekarang ya, maksudnya bentuknya tuh masih kayak rambutnya pendek gitu-gitu. Ya karena gue nggak mau apa, gue ngerasa kayak dunia internet tuh jahat gitu loh. Iya dari dulu. Jadi gue nggak mau membuat gender gue itu di sosmed itu tertampil cewek gitu loh. Jadi ya gue tulis aja cowok gitu. Karena ya takut aja tiba-tiba ada entah orang random atau apa, hai kenalan gitu-gitu loh. Gue nggak suka. Lebih ketakut juga sih. Karena kan sering denger nih, ada pemberitaan penculikan gara-gara kenal di Facebook atau gara-gara kenal di sosmed apa gitu dan segala macam. Entah Twitter atau apa, yang kayak gitulah pokoknya. Jadi itu agak, maksudnya gue tuh menghindari keseraman itu gitu loh. Ya bisa dibilang paranoia juga sih gue, gitu. Kalau yang sekarang lumayan kelihatan ceweknya. Iya, karena teman-teman gue juga pada kayak ngasih inilah, ngasih saran, mesti ini, mesti itu gitu loh. Iya kan? Duh, iya lagi. Ya, jadi ngehode itu pasti ada alasannya gitu. Ada yang memang karena dia kayak teman gue ada satu kan. Dia juga pakai karakternya tuh lebih ke apa, karakter cewek gitu. Gara-gara dia ngefans sama salah satu penyanyi Jepang yang dia pakai karakter cewek juga gitu. Ya udah dia mengikuti itu. Ya kayak gitulah. Ada yang memang karena pengen kenalan gitu kan, pakai karakter personifikasinya cewek, ada yang cowok. Kayak gitulah. Mungkin lebih nyamannya seperti itu gitu. Kan pendekatan cewek kan sesama cewek kan lebih gampang kayak gitu loh. Kalau cowok juga pasti lebih gampang sama cowok. Kayak gitulah pokoknya. Gue ngerasanya sih mungkin yang ngehode itu kayak gitu. Kayak gitu sih. Kayak gue kan juga punya alasan tersendirinya juga. Gue dulu sempet bikin karakter gue tuh kayak cowok tuh karena apa gitu. Kayak gitu sih. Temen gue cewek tapi karakter virtualnya cowok, mana dia suka art laki-laki. Ah, mungkin bisa jadi begitu. Laki love laki. Waduh. Ya iya, mungkin bisa jadi begitu juga. Ada juga yang dia seneng kalau apa ya, dia mencintai karakternya gitu. Dia apa? Maksudnya dia tuh sebagai cowok nih, terus suka karakter cewek, apa suka cewek lah. Ya udah dia bikin personifikasi karakternya cewek gitu. Ya dia mencintai OC-nya. Sama kebalikannya ya, kalau cewek kan suka karakternya cowok kayak gitu. Atau mungkin faktor dari suara, bisa jadi kan suaranya tuh lebih ke dominan ke cowok. Kan ada tuh beberapa apa beberapa kayak penyanyi-penyanyi di Jepang yang dia itu kan apa ya, penggambaran karakternya kan cowok. Ternyata tuh dia cewek gitu. Nah, kayak gitu. Gitulah. Jadi kayak ada juga yang kayak menyesuaikan dengan OC kayak gitu. Gue ngerasa sih kayak gitu sih. Kalau yang untuk kasus Hode ya. Ya, kayak gitulah. Itu positifnya sih. Mm. Aku suka cowok cantik, makanya ociku cantik. Waduh, waduh. Agak serem juga ya. Ini bercanda ya. Waduh. Kalau masalah pacaran sama VTuber gitu gimana deh? Iya, tergantung sih ya.
Tergantung sih. Kalau agency kan kadang-kadang ada ininya, ada apa, terms and condition-nya gitu loh. Kayak misalnya VTuber idol tak boleh ini gitu kan. Nah, ya udah mau tak mau dong. Kayak gitu. Kan namanya juga idol. Ya pokoknya kayak gitu lah. Kalau misalnya pacaran tuh harus diam-diam gini-gini gini. Ya namanya kan juga entertainer kan gitu. Cuman kalau di mata gua itu tuh hal yang biasa sih. Maksudnya itu manusiawi, mereka juga manusia. Di balik karakter itu kan ada manusia gitu. Dan pasti mereka punya kebutuhan biologis. Istilahnya pasti mereka punya apa, butuh secara mental juga, misalnya mental support gitu-gitu kan. Mereka sangat butuh hal itu gitu. Ya udahlah. Cuma kadang-kadang kan mungkin apa ya, terkait dengan term and condition suatu agensi, atau mungkin atau apalah gitu kan, yang tidak memperbolehkan kayak gitu-gitu ya. Mau tak mau harus pacaran diam-diam atau apa. Ya udahlah gitu loh. Kan apa ya, maksudnya sesama VTuber maksudnya kan mungkin juga, oh mereka udah saling kenal, apa udah saling kenal di belakang layar gitu loh. Ya udahlah, kalau misalnya gue publik ya udahlah, biarkan saja, ya doakan aja langgeng gitu. Gitu sih kalau gue sih, mungkin karena gue udah terbiasa lihat youtuber gitu ya. Jadi apa ya, maksudnya gue kan dulunya kan penonton youtuber, dan habis itu tiba-tiba gue tuh berkecimpung di dunia VTuber, jadi gue kayak menganggap itu hal yang sama gitu loh. Jadi ya udah sih. Kalau menurut kalian gimana gitu? Kalau gue sih ya udahlah, ya udahlah. Cuma mungkin bagi sebagian fans, bagi sebagian orang tuh mungkin nggak akan terima itu gitu, karena ya mereka menganggap, oh dia tuh seperti penggemar anime gitu loh. Tak ngerti ya, jadi kayak menyukai suatu karakter yang sampai nganggap itu husbu atau waifu, kayak gitulah pokoknya, yang ya sedikit kecewa gitu. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi, sama aja sih kayak artis juga sih sejujurnya. Ya sudahlah. Ap- Apalagi nih mau dibahas nih? Itu sih. Ada kok VTuber namanya Yami Barbara, walau udah nikah masih nge-YouTuber juga kok. Nah iya, makanya itu kan berarti ya viewernya kan juga terfilter gitu. Terfilter gitulah. Jadi mana yang memang nge-support VTubernya, maksudnya orang di balik yang jadi VTubernya sekaligus ngefans sama si apa karakternya, atau orang yang fanatik sama ini karakter gitu loh. Kan pasti terfilter itu. Pasti. Orang yang benar-benar mencintai apa, orang yang maksudnya yang apa, yang mensupport orang yang di balik layar itu, atau enggak orang yang cuma melihat nampak depannya doang gitu, itu pasti terfilter. Ya udahlah, tetap support aja mah kata gua. Intinya jangan terlalu fanatik deh, soalnya sama-sama manusia. Makanya apa sih, gua agak menghindari orang-orang yang begitu sih, agak serem, soalnya menurut gua tuh serem, menurut gua tuh itu serem. Jatuhnya ntar kayak jadi stalker gitu loh, itu mengerikan sih kata gue. Intinya jangan kayak gitulah. Apa ya, melatih mindset dimana apa, kamu juga serem kayak, kenapa gue serem? Oh sih, kenapa gue serem cok? Kenapa gue serem? Oh serem, pembahasannya serem. Ya gimana, fenomena internet lagi pula itu juga udah terjadi, maksudnya udah banyak yang viral. Ya udahlah, mau dibahas pun nggak apa-apa harus ya gitu, nggak ada apa UU ITE itu kan nggak ada lah. Aku hanyalah VTuber kecil atau YouTuber kecil gitu, aku hanyalah seseorang yang kecil yang tidak akan dinotis sama pemerintah. Ya udahlah, kalau di VTuber kalau di VTuber milik semua orang, di luar VTuber ya punya pasangannya. Iya bener, itu mindset kayak gitu tuh harus ditanam tuh.
bener. Ya mereka juga manusia biasa gitu, bukan robot. Kalau AI mah ya udahlah, serah dah. Mau fanatik mau enggak ya terserah gitu kan. Tapi kalau maksudnya namanya juga manusia gitu, pasti ada hal yang mereka inginkan juga. Kayak gitulah. Tanam-tanam ubi, tak perlu dibaja. Gue tadi mau ngapain ya? Oh iya deh, gue ini sambilan ngerjain kerjaan gue ya. Nggak apa-apa sih, ngobrol juga sih. Intinya banyak dah fenomena-fenomena aneh di internet tuh banyak banget dah. Eh, ini sekali lagi ya, gue bilang ya ini pendapat gue dari pandangan gue dari research gue juga, maksudnya dari selama apa yang selama ini gue denger, gue tonton dan gue ikutin gitu. Jadi ya ya udah gitu. Kalau misalnya yang kalian merasa itu benar, ya udah. Kalau misalnya kalian beda pendapat dengan gue, ya udahlah. Kita let's go debat. Ya bagus sih, gue seneng. Setidaknya ada yang berdebat dengan gue tuh gue seneng. Oh apa ya, setidaknya gue masih bisa mempelajari, oh ternyata tuh orang punya pendapat yang lain ya gitu loh. Oh ternyata tuh ada loh pendapat lain selain gue gitu. Kayak gitu sih, kayak gitu ya. Jadi gue kayak jadi ikut belajar juga. Gue seneng belajar orangnya juga. Aku mau nyelesain cuci piring radio ntar. Oke. Gue sekalian mau ini dulu sih. Apa Photoshop dulu. Ntar. Eh, apa sih tadi? Prisoners game. Terus juga ada beberapa kasus kan yang gue kayak iya apaan sih gitu loh, kayak banyak yang gue ngerasa kayak lebay, ternyata tuh banyak tragedi-tragedi ya gitu, kayak kasusnya apa, Babang FS yang Nino Nino Prit Prit ya, sama ya ada yang apa sih beberapa kasus yang kayak oh ternyata begini loh gitu, temenin ya lah, kan ini ngobrol juga temenin kocak, emang gimana lagi temeninnya, intinya gitu itulah. 300 triliun, nah 300 triliun ya, pokoknya banyak deh, kayak ada yang gue kayak baru apa kan, gue kalau misalnya pas lagi viral-viral nih, pas lagi viral-viral, gue tuh nggak apa ya, gue tuh nggak ngikut gitu, karena gue ngerasa kayak ngapain sih ikut-ikut yang begituan gitu. Tapi pas setelahnya kayak udah mulai banyak kronologi, banyak apa, banyak pembahasan gitu-gitu, nah gue baru ngikutin, karena gue ngerasa kayak kalau misalnya awal-awal ngikut, ntar tuh keseret terombang-ambing kemana-mana gitu loh. Soalnya kan itu masih kayak janggal, masih banyak yang perlu diusut dan lain-lain kayak gitu-gitu. Gue ngerasa kayak, ya udahlah. Tapi ada juga yang pura-pura biar tahu sifat asli ke trigger. Ah, maksudnya gimana gimana? Tapi ada juga yang pura-pura biar tahu sifat asli ke trigger. Maksudnya yang mana tuh? Pembahasan yang mana tuh? Korupsi timah. Oh itu gue nggak tahu tuh, itu nggak, gue nggak ikut kasusnya tuh gimana tuh ceritanya. Cuman sempet apa yang ngeliat kayak ada banyak ledekan-ledekan gitu sih. Cuma banyak prit-prit gitu. Nggak tahu itu kasus sampai sekarang kayak gimana. Lupakan. Apa yang lupakan tiba-tiba? Jangan lupakan dong. Kasih tahu dong konteksnya apa. Nggak apa-apa, kasih tahu aja. Kan ini pembahasan serius. Nggak serius-serius amat sih. Cuma maksudnya setidaknya kita berbagi informasi. Korupsi timah ya. Itu gila sih kata gue sih. Terus belum lagi kan kemarin yang sempat ada kasus apa sih yang orang pada ngepost apa, aksi yang Garuda Biru itu,
Itu tuh nggak, kamu serem takut, maksudnya kok aku serem takut gimana, serem apanya, gue nggak seserem itu. Ya sih, banyak orang yang mengira mungkin gue nih serem, kayak ada batasan gitu. Iya sih, gue kayak bikin benteng kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, memang tiap hari gue membuat benteng sih, supaya apa ya, perbatasan diri gitu lah, supaya orang tuh nggak gampang ngulik-ngulik gua gitu. Ya airnya udah nggak ngalir, mana dendanya 5.000. Maksudnya kok denda 5.000 tiba-tiba? Intinya tuh apa sih namanya, kasus apa ya, tadi tadi gue lupa lagi, gue ngomong apa lagi, lupa ngomong apa tadi ya gue ya. Aduh, gue ngomong apa tadi, gue lupa lagi, gue lagi ngomong apa gitu terus terpotong gitu. eh Apa dah ya, oh ya yang Garuda Biru itu. Itu gue kan gak ngikut ngepost yang begituan tuh, dan gue tuh apa ya, membatas diri, yoi. Jadi itu apa sih namanya, gue nggak ngepost itu ikut-ikutan begituan gitu gitu kan, ikut menyuarakan hal itu, karena serem sih, maksudnya apa ya, karena gue tahu gue itu Cina. Gue ini gue kutip dari apa ya, maksudnya gue mengingat salah satu apa, salah satu eh, YouTuber yang apa ya, yang dia juga ngomong soal ini gitu. Apa dia juga nggak ikutan menyuarakan ya, karena gue merasa juga gue punya kesamaan gitu loh. Jadi intinya gue, karena gue Cina, terus juga apa ya istilahnya, masih banyak yang apa istilahnya, masih ada rasisme gitu, dan juga apa ya, mungkin pokoknya gue merasa kayak masih ada kayak gitu-gituan kan, makanya gue nggak mau ikut yang begitu-begituan gitu. Karena ya dari orang tua juga kan, dia bilang gak usah lah ikut-ikut begitulah. Dari dulu, memang dari dulu tuh didoktrin untuk tidak ikut macam atau macam-macam, sama pokoknya sama soal tentang pemerintah tuh gak usah ikut lah gitu. Kayak gitu sih. Apalagi kan gue Cina gitu. Jadi ya makanya gue tuh kemarin gak ikut menyuarakan hal itu gitu. Ya padahal gue pengen kayak yang ngasih thumbnail gitu kan, di thumbnail. Cuman di sisi lain gue kayak mikir, nah apa ya, maksudnya istilahnya juga gue tuh nggak terlalu gimana ngerti problema yang terjadi itu, cuma tahu apa, cuma tahu pokok apa, cuma tahu inti inti masalahnya doang gitu. Benteng apanya jelas tadi kayak terang-terang cerita begituan. Oh ya gimana, kan udah gue bilang ini masalah serius. Lagi pula ini fenomena internet gitu, jadi ya kalaupun dibahas ya udahlah, memang udah terjadi gitu, mau gimana lagi, emang mau dibungkam kan nggak bisa, itu kan apa ya istilah, pendapat pendapat gitu. Ya kalau misalnya nggak ini ya udah gitu loh. Nah sehingga tuh kayak yang kemarin itu kan, ya gue nggak terlalu paham, gue cuma tahu intinya adalah intinya tuh permasalahannya ini gitu, tapi maksudnya untuk pembahasan lebih dalamnya lagi itu kan gue nggak punya kapasiti untuk itu gitu loh, punya kapasiti untuk itu ya. Terus kalau gue ikut-ikutan ngapain gitu loh, maksudnya gue tuh nggak tahu, nggak nge-research hal itu lebih dalam soal, oh ini tuh sebenarnya ini loh. Kalau misalnya gue ikutan tapi gue nggak ngerti kan kayak apa sih, sama aja kayak FOMO gak sih, kayak gitu loh. Sama aja gue tuh kayak FOMO, kalau gue nggak tahu apa-apa terus ikutan, ya FOMO namanya. Itu FOMO gitu. Jadi ya mendingan gue nggak ikut, ya udah kita tahu aja gitu, ya udahlah YTT aja gitu. Itu gue sih, sama aku juga nggak ikutan. Makanya kan ada tuh beberapa VTuber yang ikutan kan, menyurak apa, ikutan ganti poster aja, apa maksudnya ganti thumbnail kayak gitu gitulah, pokoknya thumbnail, mulai dari thumbnail YouTube sampai ke Instagram mungkin kayak gitulah. Dan sedangkan gue kan, mungkin ada yang tanya nih, kenapa sih gue nggak ikut gitu, kenapa sih ini, kenapa gitu gitu kan, kan ini kan suara rakyat gini gini gini. Ya gimana ya, gue Cina. Satu, gue Cina, dan kedua gue nggak tahu maksudnya inti masalahnya apa, nanti pasti ujung-ujungnya itu jatuhnya FOMO gitu. Nah itu
Kalau mereka ngerti nggak masalah. Iya, makanya kalau mereka yang ngerti mah nggak masalah lah buat ikut ngepost. Tapi maksudnya untuk kayak orang gua yang nggak terlalu, ya gue tahu. Tapi tuh sebatas luarnya doang gitu. Ya ngapain gue ikut gitu loh. Ntar ditanya, kenapa ngikut gini-gini? Ya karena ini. Terus ininya gini apa? Nah, terus gak bisa jawab. Ya sama aja dong kayak FOMO gitu loh. Gak tahu sih. Terus juga apa ya? Gue juga agak sanksi sama aksi demo. Kenapa? Karena setiap demo pasti ada tindak anarkis. Itu sih yang gue nggak suka gitu dari dulu. Dikit-dikit yang rusuh, apa maksudnya demo, dia namanya kan kalau di pelajaran sekolah itu kan ada dijelaskan cara mengkritik itu kan ada dengan cara demo, iya kan, ya berdemo, berkampanye, begitu begitulah yang gue ingat ya, yang gue ingat di pelajaran. Tapi di realitanya itu pasti ada anarkis gitu, pasti ada orang yang mencari kesempatan dan kesempitan. Nah itu yang gue kayak agak, aduh kalau ada demo pasti ada aja yang begini gitu loh, ada pasti ada masalah aja gitu, kenapa sih gitu loh. Cuma ya di sisi lain itu kan memperjuangkan hak kita sebagai warga, cuma ya gitu pasti ada yang anarkis, pasti ada yang mencari hak apa kesempatan dan kesempitan gitu, kenapa gitu loh, why. Itu sih karena gue Cina, sekali lagi karena gue Cina dan merasakan dampak dari biasanya tuh suka demo pasti yang anarkis pasti kenanya Cina. Nah itu gue kayak agak gitu, sebaiknya menghindari. Sebaiknya menghindari. Apa iya? Iya, bener, bener. Coba ingat kerusuhan 98, itu kan yang kena ini lagi kan, padahal ya mungkin sebagian orang tuh mereka hanya berdagang gitu loh. Terus yang kelihatannya seperti Cina itu juga kena juga gitu kan. Padahal mereka mungkin bukan benar-benar Cina asli atau apa gitu. Kan kita sama-sama tinggal di Indonesia, istilahnya udah bercampur aduk entah entah dari mana gitu loh. Udah, ya kenapa harus menyerang sesama manusia gitu loh. Kan ada aksi Kamisan, katanya ada aksi Kamisan gitu, pokoknya kayak gitu lah, yang menuntut untuk HAM gitu kan. Nah gitu, kayak gitu loh. Dan apa ya, sering beberapa kali terjadi juga gitu, sering beberapa kali terjadi juga di mana demo ujung-ujungnya yang kena tuh pedagang kecil-kecilan lah, pokoknya yang berkaitan dengan ras juga pasti kena, agama juga kena gitu. Kayak apa sih gitu loh. Ya, ya mungkin untuk kepentingan golongan tertentu kali ya. Tapi gue nggak tahu juga sih. Coba pokoknya pasti yang menderita tuh ya warga lagi gitu loh, ngerti nggak? Yang nggak ikut-ikutan tuh kena juga gitu loh. Kayak, gue kadang suka kesel juga lihat. Cuma gue ngerti. Di sisi lain memang mereka yang demo, gue patut apresiasi juga sih. Mereka berani gitu menentang apa ketidakadilan gitu loh. Ya itu bagus sih jujurnya. Memang caranya tuh apa, memang ada di pelajaran, apa ya, pelajaran kita sekolah aja gitu, memang ada caranya tuh seperti itu juga. Cuman yang bikin anarkisnya ini tuh yang harus ditumpas sih, itu oknum-oknum itulah pokoknya yang harusnya tuh dibasmi gitu loh, kayak gitulah kalau menurut gua. Demo elang biru itu katanya kondusif, cuma ada oknum yang lempar besi. Nah iya, maksudnya yang kayak gitu tuh, oknum-oknum yang lempar-lempar apa itu pokoknya. Yang kayak gitu-gitu, yang bikin rusuh, itu tuh kayak apa banget sih gitu loh. Mencari kesempatan dengan kesempitan gitu, ngapain? Pengen rusuh gitu, ya mendingan bakar rumah aja. Bakar rumah sendiri aja udah gitu. Ngapain ikut-ikutan mereka demo, apa, menyuarakan ketidakadilan tapi tau-taunya dibikin rusuh, dibikin anarkis gitu kan, gak lucu gitu loh. Yang kena nanti juga warga sendiri, yang rugi juga warga juga gitu, masyarakat juga yang rugi. Mereka yang duduk-duduk itu tidak rugi bang, cuma nonton, tolonglah. Juga ya, pengen banget dikendalikan tuh, kocak juga gitu. Halo Erura, welcome. Ini pembahasannya agak-agak menepi ke jurang-jurang ya Eru ya. Bagus.
Tapi Ero kalau misalnya pengen ngomong juga nggak apa-apa, ini stream gua kok, tenang. Setidaknya agak memperhalus bahasanya sedikit lah gua, kayak gitulah. Karena ya menurut gua itu tuh yang terjadi gitu. Gua kemarin pengen kayak apa sih ngobrol-ngobrol soal ini, cuma kan pas masih harinya dan itu tuh masih sensitif gitu loh. Jadi gua agak menyangsikan itulah. Takutnya nanti ada yang tersinggung atau apa, mungkin ada yang nemu video ini gitu kan, terus tiba-tiba di-cut-cut atau apa, di gini gini gini, bikin narasi kan kocak juga ya. Walaupun gue sadar sih gue nggak mungkin dibegitukan sih, karena gue hanyalah sesuatu yang kecil gitu. Cuman maksudnya untuk sekarang kan kayak gue ngobrol gini kan, jadi masih bisa gue apa ya, merenungi, atau kalian pengen unek-unek dikeluarin pun nggak apa-apa gitu. Let's go lah, kita sedikit hampir mau ke jurang dikit lah, di tepi jurang pembahasannya, nggak apa-apa lah, karena itu keresahan, istilah ini tuh keresahan gua gitu loh, yang dengan apa yang terjadi di internet gitu. Gitu sih. Ntar, gue mau ambil minum dulu, haus banget dah. Sumpah. Gue nggak minum dari tadi gue ngomong, cok. Ya, kayak gitu sih. Gue apa ya, mengeluarkan keresahan-keresahan selama ini yang gue pendam. Yang kayak gue kayak oh baru tahu begini-begini kan, setelah dari lewat itu kan gue kayak pengen ngulik, pengen nyari tahu lagi gitu. Oh, apa sih fenomena-fenomena internet yang terjadi sekarang, dan setelahnya tuh apa, kayak gitu-gitu. Gue tuh duluan cari-cari tahu dulu, baru gue kayak oh berpendapat, baru baru berpendapat kayak oh begini 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 gitu. Ya gitu sih. Kalau kalian mau bahas yang soal tepi-tepi jurang nggak apa-apa ya. Gue paling bakal ya memperhalus sedikit gitu bahasa-bahasanya. Ya soalnya ya mungkin itu juga keresahan kalian juga gitu. Sebagai mungkin orang yang tidak ikut-ikutan, yang apa ya, menurut kalian tuh kayak pendapatnya tuh oh keresahannya tuh begini-begini gitu. Nah, ini kan keresahan gua selama yang kemarin terjadi itu. Ya, dan sepertinya sudah selesai juga sih. Sudah selesai. Ya tidak tahu ya, nanti bakal terjadi apa lagi ya. Terus juga gue sempet tahu lagi yang soal itu, sebelum yang Garuda Biru itu kan sempat ada yang soal apa di Surabaya itu ya. Ada di mana pembunuhan yang dilakukan sama apa anaknya pejabat gitu. Pokoknya kayak gitulah. Terus tau-taunya dibebasin kan, karena dengan alasan dimana dia tuh tidak melakukan hal itu gitu. Aku tak ngerti ada apa dengan etnis Tionghoa. Emang iya sesuai yang kayak bilang, jadi penasaran cari sumbernya. Iya, cari aja. Apa ya, kerusuhan 98 tuh. Ada dokumentarinya juga di Netflix. Nah, kayak gitu. Cuman apa ya, maksudnya kalau secara gua pribadi yang istilahnya dari dulu tuh juga sempat ngerasain hal itu juga, ketegangan-ketegangan itu juga gitu kan. Iya, serem sih memang. Seseram itu gitu. Makanya nih dari dulu keluarga gue tuh kayak jangan ikut-ikutan hal kayak gitu. Jangan ikut-ikutan berkaitan dengan pemerintahan. Nah, pasti kayak gitu. Pasti. Dan memang beberapa apa ya, maksudnya ada beberapa kayak gue tahu ada YouTuber juga yang ngomongnya juga sama hal kayak gitu. Dan gue merasa itu relate sih gitu. Iya, dan itu benar. Ya, memang sih banyak juga yang maksudnya beberapa etnis Tionghoa yang oknum-oknum itu juga gitu kan. Cuman ya, maksudnya kalau yang sebagai rakyat kecil yang menengah apa sampai ke bawah itu ya pasti merasakannya beda dengan yang di atas gitulah pokoknya. Ya kita pokoknya sama lah pokoknya. Masih sama lah. Kadang-kadang suka
dibegituin gitu. Cuma ya untungnya sih sekarang udah lebih berkurang karena ya banyak apa ya, maksudnya banyak informasi yang udah kesebar luas juga, terus juga tingkat toleransi kan juga pasti udah lebih tinggi dong, kayak gitulah. Ya berharapnya sih Indonesia tetap damai-damai aja ya. Jangan seperti zaman-zaman dulu di mana masih ada pertarungan ras ya. Ya itu. Jangan dah. Jangan sampai terjadi lagi. Soalnya kita juga sesama manusia, sesama yang pengen nyari makan di muka bumi ini, pengen hidup sejahtera, aman, damai. Walaupun apa ya berbeda ras tapi tetap satu. Anjay, Bhinneka Tunggal Ika. Let's go. Kayak gitu lah. Kan pembahasannya terlalu berat, bahas ini lebih enak di kafe bukan di sosmed ngeri ah. Ya kan gue udah memperhalus hal itu gitu loh. Lagi pula ini juga banyak pembahasannya di youtuber-youtuber lain kok. Jadi gue cuma kayak mengambil referensi-referensi dan juga apa yang ada di pikiran dan apa ya, maksudnya di keresahan gue lah gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya it's fine. Coba cari aja pasti ada gitu. Maksudnya youtuber-youtuber yang bahas soal tentang terkait dengan politik juga banyak gitu. Ya udahlah. Itu kan apa maksudnya mereka tuh menyuarakan keresahan itu gitu. Ya kalau gue kan setelah dari apa ya setelah dari kejadian itu baru gue ngomong kayak gitu-gitu kan. Kayak gue baru bisa berpendapat gitu loh. Ya gimana ya. Masih terlalu banyak hal yang mesti dibenahi sih. Entah itu di pemerintah maupun di masyarakatnya. Ya ya makanya Indonesia tuh masih negara berkembang. Susah bangun gereja. Tapi gue nggak tahu ya. Kalau soal itu gue kurang tahu sih. Soalnya di gua sih nggak sampai segitunya ya. Di gua tuh nggak sampai. Kadang maksudnya kalau di Kalimantan mungkin karena apa ya? Eh menurut gua tuh apa sih namanya? Jangan dihapus dong. Nggak apa-apa itu. Itu nggak apa-apa. Itu yang tadi kata-kata itu tuh sebenarnya nggak masalah. Itu nggak ada kaitan unsur-unsur rasisme atau unsur-unsur sexuality. Itu ya itu nggak masalah gitu loh. Lagi pula kan namanya juga apa ya maksudnya ada undang-undang di mana kan manusia itu boleh berpendapat kayak gitu. Aku khawatir kayak tiba-tiba hilang. Enggak dong, enggak bakal kayak gitulah, karena gue tahu gue hanya rakyat kecil yang mungkin tidak akan terdengar sampai di depan meja, tak mungkin gitu, nggak akan. Ini kan cuma keresahan, lagi pula bukan apa ya istilahnya, ada keresahan-keresahan seseorang yang tinggal di apa muka bumi ini gitu loh. Kalau yang susah bangun gereja sih gue kurang tahu ya, karena di tempat gue sih istilahnya bagi gue tuh sekarang tuh toleransinya udah tinggi gitu. Ya gimana gak gue tarik, gue kan sambil jaga toko volume gede nonton lo bahas ini. Oh oh itu iya sih. Ya udahlah, anggap aja kayak pembahasan malam jam 1 subuh. Kan biasanya kan cowok-cowok kan suka bahas-bahas kayak gitu-gituan kan jam-jam subuh-subuh gitu tongkrongan gitu loh. Nggak apa-apa lah. Ini masih apa, ini masih nggak terlalu sampai menjatuh ke jurang kok, tenang, aman. Ini gue udah perhalus dan ya kan gue udah bilang ini cuman pendapat gue aja, keresahan gue. Ibadah harus ada izin. Oh gue nggak tahu sih kalau itu. Soalnya nggak dirasain di tempat gue sih, karena gue merasa apa ya? Gue merasa tingkat toleransi di khususnya di Kalimantan Barat itu menurut gue udah tinggi. Jadi aman. Ya, tapi nggak tahu di tempat lain, oke? Nggak tahu gue di tempat lain. Tapi kalau di tempat gue, khusus Pontianak, Singkawang, itu tuh sampai sampai gini ya. Sampai di sini nih ada masjid, sampingannya kelenteng. Benar-benar sampingan persis. Jadi ada masjid, sampingan benar-benar samping itu kelenteng. Ada ininya, ada apa? Dan itu membuktikan bahwa tingkat toleransinya tuh udah tinggi gitu. Kayak gitu. Jadi ya itu menggambarkan bahwa kita tuh maksudnya tuh saling inilah, saling bertoleransi antar umat agama maupun antar ras. Kayak gitu. Jadi gue ngerasa kayak ya tempat gue sih aman-aman aja. Ya gue nggak tahu kalau di tempat lain ya.
Aku juga nggak ngerasain sih. Iya, makanya. Dan ya, I don't know. Itu kan daerah masing-masing gitu. Ya, gue nggak ngerasa itu apa ya. Gue nggak relate sama hal itu. Jadi gue nggak bisa bahas kayak gitu. Ya mungkin tempat lain ada. Cuma ya itu mah aturan-aturan di sananya gitu loh. Kalau di tempat gue mah aman. Ya harusnya apa ya, harusnya hal itu dicontoh sama daerah-daerah lain sih. Kayak gitu. Kayak gitu. Harusnya ya. Dan semoga aja. Karena ya kita sama-sama manusia, Bang. Nah, pula juga kan bukan bukan ini kan, bukan ibadah sesat juga gitu loh. Beribadahnya juga yang bener. Ya, ya udahlah. Iya sih, mending jangan dibahas. Iya, karena kan gue nggak tahu, karena gue nggak relate gitu. Ya, kalau kalau yang bisa apa? Maksudnya kalau kalau misalnya untuk kasus kayak gitu ya, kalau bisa contohin apa ya, daerah-daerah lain yang punya toleransinya lumayan tinggi gitu, kayak gitu. Sama gue hidup di Ponti nggak ada rasa apa sara dan rasi, semuanya dinilai dari pribadi masing-masing. Makanya gue heran dengan yang kayak bahas tentang etnis Tionghoa. Oh, apa ya? Dulu sempat seperti itu dulu. Ya ini juga karena gue tahu juga karena dari orang tua juga kan. Kayak gitulah. Pokoknya ngerasain pada zaman-zamannya di mana masih ada perang-perang antara suku kayak gitu-gitu. Dulu kan ada ya, sempat ada perang kayak gitu kan. Pokoknya masih ada zaman-zaman itulah gitu. Itu masih kerasa gitu. Makanya kan gue bilang kalau sekarang mah udah apa, dengan ada teknologi juga, terus juga mulai adanya apa sih maksudnya, orang tuh udah mulai tahu oh ternyata tuh nggak se apa ya, nggak seininya gini loh gitu loh. Ternyata tuh kita masih sesama manusia yang masih makan, masih nyari duit yang susah gitu kan, nyari duit ya masih mesti jualan dan lain-lain gitu kan. Ya setidaknya kita saling menghargai lah gitu. Ya apa, lu adalah lu, gua adalah gua gitu. Kayak gitulah. Ya mungkin nggak kerasa ya, mungkin karena nggak tahu tahun tahun keberapa gitu. Maksudnya kalau kalau gua kan diceritain juga dari zaman gua apa, dari zaman kakek nenek sampai ke apa, tante gua dan lain-lain kayak gitu. Ada demo terus apa ya, ada apa ya, nggak diberitain, ini tuh nggak diberitain, ini nggak diberitain, jadi tuh kayak ada apa, demo, terus tuh terjadilah, pokoknya ada yang demo terus kaitannya tuh sebenarnya nggak ada sama Tionghoa, cuman tuh yang kena tuh pasti orang-orang yang Tionghoa gitu. Misalnya kayak dia lagi jualan, makanya tuh di sini ya aturannya kalau misalnya ada demo pasti ditutup, pasti toko tutup kayak gitu, jadi takut, karena takut nanti pasti dijarah gitu. Makanya itu, takutnya nanti dijarah. Karena ada beberapa kejadian kayak ada teman gue juga pernah dijarah juga kayak gitu loh. Ada teman gue tuh sampai kayak tempat usaha di apa, dijarah gitu kan. Terus ada juga ada apa sih namanya? Ada eh, intinya kenal lah gitu. Tapi sama-sama ini juga, sama-sama Chinese juga. Cuma ya dijarah juga tokonya gitu. Padahal tuh yang demo mana? Di sini, di Pontianak, beneran ada. Cuma itu nggak ke berita, itu tertutupi. Paham nggak? Jadi yang dirasain tuh berbeda gitu. Perspektifnya ada perspektif-perspektif lain yang itu tuh tertutupi gitu. Yang nggak tahu, orang tuh nggak tahu. Makanya tuh ada di mana kalau misalnya setiap demo, pasti tuh selalu dihindarinya tuh pasti tutup toko. Pasti. Karena takut. Karena takut dirusuh, takut dicolong, takut diapain gitu loh. Iya, yang tahu, iya bener, YTTA aja memang. Makanya mungkin ya kalian yang misalnya kita sesama tinggal di Pontianak nih, itu tuh berbeda perspektif gitu. Mungkin rusuhnya di mana, tapi tuh ada juga yang kena dampaknya, kayak gitu loh. Yang terkena dampak ini, yang kebanyakan tuh ya Chinese gitu. Makanya kan sampai orang tua tuh juga kadang-kadang kan ngedoktrin anaknya, ya supaya nggak ada apa, supaya jangan deket dengan yang ini gitu, jangan deket sama yang ini, atau enggak kalau misalnya ada berkaitan dengan pemerintahan jangan diikutin, jangan apa-apa, pokoknya jangan, pokoknya ya udahlah kayak gitu, damai-damai aja kayak gitu loh. Makanya mungkin gara-gara damai-damai aja itulah yang orang tuh nggak tahu
Padahal nggak ngapa-ngapain kena itu. Yang kayak gitu-gitu tuh ada. Cuman nggak tahu. Jadi cuma yang tahu-tahu aja doang. Ya makanya kan gue bilang ya kalau sekarang ini mah udahlah. Itu mah udah lewat gitu. Cuma kadang-kadang tuh gue masih merasa risih karena takut akan hal itu terjadi lagi gitu. Karena kan banyak contoh-contohnya tuh banyak demo yang sampai ujung-ujung anarkis. Pasti ada aja oknum yang bikin kerusuhan. Kayak gitu loh. Ada yang mencuri kesempatan dan kesempitan di mana menjarah kan. Nah, yang kayak gitu tuh ngapain gitu loh. Sama-sama manusia, sama-sama pengen makan gitu kan. Sama-sama ya udahlah. Yang kena tuh juga ya kebanyakan yang kena yang minoritas kayak gitulah pokoknya. Serempet-serempetnya pasti ke sana kayak gitu loh. Cuma ya kitanya itu tuh kadang nggak ngomong. Gara-gara ya udahlah, biarin aja lah. Kayak gitu, damai aja lah. Kayak gitu loh. Makanya mungkin bagi sebagian orang mungkin nggak tahu kayak gitu kan. Cuma nggak semua ya, maksudnya nggak cuma karena ras juga, tapi ada juga beberapa orang yang kena juga gitu kan. Padahal mungkin bukan rasnya juga gitu. Pokoknya kayak gitulah, something like that lah. Banyak yang terjadi, ya mungkin kalian nggak tahu gitu kan. Makanya kan di mata kalian mungkin ya, kayak kadang orang-orang Tionghoa tuh nggak mau deket sama ini, itu karena apa kayak sombong atau apa kayak gitu, atau mungkin kayak nggak mau yang gimana-gimana ya pasti karena ada alasannya gitu, kayak gitulah. Gara-gara kerusuhan 98 juga kan zaman dulu, dimana yang kena tuh orang-orang etnis Tionghoa juga pas di Jakarta sana kan, pengen kabur. Nah yang kayak gitu-gitulah ada alasannya. Itu fenomena-fenomena yang YTTA aja yang gua ungkapin sekarang ya, mungkin iya sekarang kayak gitu. Emang apa ya, cuman di sisi lain ya ya udahlah gitu, itu mah udah terjadi udah lewat. Cuma ya karena gara-gara kemarin ada demo jadi agak takut gitu, agak was-was gitu hal itu akan terjadi. Kan sempat ada tuh yang kayak di Twitter bilang ini mah kerusuhan ini lagi, kerusuhan 98 bakal terjadi lagi kayak gitu-gitu kan. Banyak tuh digaung-gaungkan di entah di internet, entah di Twitter, entah di mana gitu kan. Dan ya itu menjadi keresahan orang gitu loh, takut aja hal itu akan terjadi gitu kan. Soalnya kan itu demonya kan lumayan gede ya, maksudnya di beberapa tempat, ada di Jakarta terus di mana pokoknya di Pulau Jawa deh. Kalau di sini mah nggak ada ya, maksudnya ada pun itu mahasiswa di bundaran doang. Cuma ya nggak terlalu gede-gede banget, nggak kayak yang di Jakarta gitu. Cuma kan serem, tetap aja serem gitu. Pasti ada aja oknum atau apa yang membuat anarkis lah kayak gitulah pokoknya. Itu sih yang takut, yang paling dihindarin lah, jangan dah. Kita udah damai, udah toleransinya udah tinggi, udahlah gitu. Kita masih sama-sama manusia, orang yang tinggal di Indonesia gitu. Janganlah kayak gitu-gitulah. Janganlah kau macam kayak gitu. Gitu sih. Mage lawan mage. Iya lagi, mage lawan mage lagi. Dulu banget itu. Sempat ada tuh. Eh ini versus ini. Dulu ada. Sampai ada yang kepalanya putus kan. Tahu lagi itu zamannya tante gua. Nah, itu zaman tante gua. Selama gua bahas ginian sama teman gue yang sesama Chinese, gak ada tuh yang sejarah di Ponti sama seperti kayak bilang, kecuali yang di luar. Ya mungkin itu nggak yang ngerasain ya. Cuman maksudnya kalau di gua tuh sempat ada ngerasain gitu loh. Ada teman gue yang kena. Kayak gitu sih. Dan itu beneran ya. Ini gue nggak bohong ya. Ini ada teman gue tuh sempat ngomong kalau dia tuh apa ya, maksudnya sampai tutup toko. Dulu sempat ada demo. Cuma gue lupa itu demo apa. Terus teman gue tuh buka buka warung makan gitu kan. Dia tutup kan. Terus pokoknya sempat di ini deh, sempat ada kena jarah gitu. Pokoknya kayak gitulah. Dia tutup toko. Banyak sih yang banyak tutup toko gitu, yang di sekitaran tempat demo itu pokoknya. Karena takut kena dampaknya. Gitu loh. Terus ada juga yang dekat warung juga gitu-gitu kan. Ya pokoknya ada beberapa perspektif itu yang kalian tidak ketahui gitu. Ada juga, ada yang kena juga.
Ada yang kayak gitu juga loh, ada yang kena jarah juga. Makanya tuh takut aja. Makanya sampai kayak kalau ada demo yang lumayan gede di sini kan pasti pada tutup toko. Iya, sampai tutup, banyak yang tutup toko tau. Karena takut. Apalagi kan biasanya tuh yang buka-buka toko itu kan kebanyakan Chinese juga kan. Jadi pada banyak yang takut aja itu tutup toko gitulah. Kalau misalnya demonya gede ya. Tapi untungnya sekarang sih udah nggak terlalu sih. Udah jarang lah. Udah nggak pernah. Iya, dulu banget, dulu masih apa? Zaman masih tante gue masih tahun 2000-an gitu lah. Masih 98, 98-an, terus 2000 gitu. Itu masih ada. Dan itu tuh ada yang ditutupin, ada yang enggak gitu. Ada yang apa kalau kayak gue kan diceritain, dikasih tahu gitu kan. Oh, ada begini begini begini. Nah, kalau misalnya ada sebagian yang nggak nutup apa, ada yang sebagian nutupin juga gitu. Makanya mungkin ada beberapa orang yang nggak tahu lah ada hal kayak gini gitu. Ada hal yang terjadi. Pokoknya ada banyak para oknumnya. Iya, makanya ada. Makanya agak sempet takut juga kalau misalnya yang kemarin itu tuh terjadi yang kerusuhan. Cuma untungnya kondusif gitu loh. Cuma memang sempat ada oknum kan yang lempar batu itu kan. Nah, pokoknya gitulah. Intinya ya sebaiknya sih seperti sekarang aja ya, damai, tentram ya. Walaupun memang banyak ketidakadilan tapi ya legowo aja lah. Aduh, mau gimana ya? Ya berusaha untuk tidak apa ya, tidak terkena masalah yang berkaitan dengan pemerintahan kalau bisa. Soalnya serem. Apalagi kalau misalnya minoritas agak serem juga ya. Gitu. Takut. Ya ini YTT aja lah gitu. Ini kan ada banyak perspektif-perspektif yang kayak gue tahu aja gitu. Enggak lah. Berarti kerusuhan itu area chaos cuma berapa kelompok doang kai. Harusnya berimpact gede sih di sorot media. Enggak kesorot. Itu kayak mereka ya udah diem aja gitu. Mau dilaporin kayak gimana? Enggak ada niatan face reveal enggak, Kak? Enggak ada. Karena ini adalah gua, Kak, tolong hancurkan koruptor di Konoha ini dan tegakkan keadilan. Waduh, tidak bisa bang, saya Cina. Susah buat masuk pemerintahan. Serem. Dan serem, tidak ada backingan. Tah. Lihat muka aku aja, mau nggak? Aku ganteng loh. Tuh, silakan ya, Kion. Tuh, lihat mukanya dia aja tuh. Tuh, ada yang menawarkan diri tuh. Ada. Gue nggak mau ya. Gue malu, jujur. Orangnya. Gue nggak suka ngeliatin muka gue. Ngapain? Gue aja punya akun yang ngepost foto pribadi aja gue apa private itu cuman beberapa orang gue yang kenal doang yang gue itu doang gue accept. Ini jujur ya, karena gue orangnya nggak suka sih yang begitu, jangan boboras kayak ngeri ya kan. Ini sudah lewat dan makanya gue bilang gue harapkan hal itu tuh tidak akan terjadi lagi gitu loh. Ya udah bagus sih yang kemarin yang apa yang eh, demo yang kemarin itu setidaknya kondusif gitu loh, tidak ada yang apa tidak terjadi seperti yang dulu-dulu lah gitu kan, dulu kan banyak gitu loh, jadi untungnya tidak terjadi dan bagus gitu. Ketidakadilan disuarakan dan tidak terjadi kerusuhan yang apa kerusuhan aneh-aneh gitu kan, ya udahlah bagus gitu, itu sudah bagus berarti. Tingkat toleransi apa kita tuh udah tinggi lah gitu, jangan sampai, dan mudah-mudahan Indonesia menjadi lebih baik lagi gitu. Dah aman. Oke, kita tutup dengan itu aja. Kayak bisa kentut gak ya? Kalau bisa, gue kecewa sih lah. Manusiawi dong, tolonglah.
ini berarti tidak belajar IPA. Apa masa mesti gua jelasin gitu? Nggak doyan laki, doyan akai. Waduh. Ya udah lihat gua aja nih, lihat lihat apa karakter gua aja udah. Itu adalah gua. Kan udah gua bilang, OC gua itu adalah penggambaran gua gitu. Lebih baik apaan? Makin hari makin hancur aja. Ya, gimana? Kan dan gue bilang kan gue mengharapkan ini pendapat dan perspektif gua gitu. Ya lebih baik kan, ya udahlah, mudah-mudahan lebih better gitu. Gitu. Ya udah, tutup dengan itu aja. Pembahasan soal yang tadi. Apa masa gue nggak bisa kentut? Nah, kocak. Manusiawi bang. Tolonglah. Kadang-kadang suka kentut sembarangan juga kok. Seru juga kalau bahas ini di tongkrongan. Jangan dihapus kayak streamnya. Oh, santai-santai, tenang. Nggak akan gue ini sih, karena ini perspektif gue bilang sekali lagi itu perspektif gue yang mungkin dimana kalian tuh mungkin nggak tahu juga dan tertutupi gitu loh. Ya makanya kan apa ya, gue ngasih tahu aja gitu, maksudnya ada hal yang terjadi di apa ya, maksudnya di depan kalian, oh ini tuh ini gitu, tapi ternyata di balik itu ada dampak yang ya lumayan lah gitu, cuma nggak terlalu sesignifikan gede banget gitu, cuma ada beberapa orang tertentu yang kena gitu kan, terutama begini kayak gitulah pokoknya, ya intinya kayak gitulah. Ya udahlah, tutup aja, tutup. Kayak makannya apa ya, ya makan nasi dong. Masih orang Indonesia yang baik dan benar, yaitu dengan makan nasi ya tiap hari sebagai makanan pokok. Tolonglah, ini karakter 2D mana bisa kentut lah, bisa dong, tinggal tinggal soundboard gua. Ganti topik dah. Kayak kamu pernah nggak di keadaan bawaannya pengen makan mulu, bawaannya pengen lah, itu ya hal yang terjadi setiap hari gak sih kalau gua itu, karena gua merasa eh, biar nggak ngantuk aja ya, itu sih salah satu alasannya biar gua nggak ngantuk, karena gua kan pasti sambil ngerjain kerjaan gitu kan, ya udah biar nggak ngantuk. Kalau bukan makanan ya gue paling ngerjain sesuatu gitu biar gue nggak ngantuk. Itu sama kalau misalnya kenapa manis, ya karena ya gue agak ngurangin juga sih, tapi entah kenapa kadang-kadang tuh gue pengen aja makan yang manis gitu buat ngemil ya. Ya karena itu sih, kadang ngerjain kerjaan itu butuh asupan manis. Biasanya kalau kesepian gitu rasanya pengen makan terus. Nah iya, itulah itulah fenomena yang terjadi, karena biar nggak ngantuk, biar ada yang dikunyah, biar ada sesuatu kegiatan yang nggak bengong aja, nggak bengong gitu. Nanti yang kalau bisa bengong kan ntar itu ada apa, ada pihak kedua dan ketiga gitu ya, ada setan, dah ada makhluk-makhluk mistis ntar. Biar gak bengong. Apa gara-gara nggak, apa gara-gara nggak kopi ya, nggak juga sih. Untuk bagi sebagian orang yang minum kopi ya mungkin itu apa ya, bagi sebagian minum apa ya, kalau misalnya nggak minum kopi mungkin asam gitu, kayak nggak ada gitu loh, kurang gitu kan. Tapi kalau apa, kalau misalnya ada kopi mah apa ya, kayak lebih enak lah gitu, itu kebiasaan sih, itu lebih ke kebiasaan. Biasanya habis makan gak lama ngopi, bisa 2 kali doang makan, nah iya itu karena kebiasaan, dah titik gitu. Ya udahlah, gue udahan lah ya, udah jam 10. Tapi gue bentar dulu, gue mesti naik ke atas dulu bentar ya, off stream bentar. Bentar aku nggak lama, aku pengen, udah belum sih, ya udahlah ya, aman. Halo, bentar, karakter sih nanti dulu lah, aku pakai karakter PNG aja lah, bentar, aku pakai karakter PNG aja lah, sabar ya. Pengganti dulu sebentar. Sekarang apa nih, gue biasanya habis makan nggak lama ngopi, sekarang lagi minum kopi tubruk aja sih. Kopi tubruk enak kah? Gue nggak tahu tuh, gue nggak pernah nyoba.
Aku tahu cuma kayak gue nggak pernah nyoba. Ya, nih. Nah, udah, ini aja. Kalem. Ini aja, anjay. Bentar. Nanti dulu, karakter gue belum ini. Soalnya gue naik ke atas sih tadi. Soalnya paman gue mau ya rasa kopi. Nggak tahu, maksudnya kan pasti ada beda-beda rasa nggak sih? Kayak mungkin lebih pahit atau lebih apa gitu-gitu loh. Something like that. Tararatat, 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 tararatat. Ini apa lagi coba? Na, 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 ishurashite, tokeru mahou, sore naraba kake no kita mo idori. Oshama shatobi no tegashi, watashi wa daihanshin maika. Wakamama, animane kiramaki ni chuchui. Shirabu kudasite dashi, sayonara kapare toka. Seika seika rapu audience, mina. Kalau yang kapal api standar lah. Kalau kapal api gue tahu. Kalau kopi gajah belum coba. Apa itu kopi gajah? Apa ada kopi luwak terus tiba-tiba ada kopi gajah dah? Jangan dicoba nanti lambung lagi. Iya, nggak salah sih. Nggak salah sih. Itu gue lapar lagi. Gue belum makan malam. Ntar deh. Stream sampai jam 10 ya. Padahal gue baru naik. Gue baru stream bentar. Udah mau matiin dah. Ini gimana ya? Gue lapar gitu loh. Oh ya. Oh, pembicaraan yang tadi itu tolong bijaksana ya kalau misalnya mau dibahas ya. Karena itu gue bilang sekali lagi itu tuh tadi perspektif pandangan gue yang mungkin ngerasain dampaknya gitu loh. Jadi bijak-bijak lah dalam ini ya, dalam mengeluarkan pendapat ya gitu. Karena itu keresahan gue sih. Gue lebih ke ngomong keresahan gue ya. Bukan apa ya, menyuruh kalian untuk apa gitu-gitu. Tapi gue nggak akan hapus ini stream sih. Ya udahlah. Bentar, kok ini gue nggak mau sih, kocak. Bang, jangan gitu dong bang. Kok nggak mau dia? Alah, ya udahlah. Aneh dah ini dah. Obvious gue, kocak. Woi, obvious. Kocak anjir. Oh deh cok. No way. Error dah. Aneh dah. Yalah, gini aja lah ya. Gak usah ada karakter lah, gila. Temanku padahal minum latte doang kalau nggak salah masuk rumah sakit. Iya, itu karena berarti asam lambungnya udah tinggi banget, parah. Suara gua ada nggak sih? Kopi tabrak lebih enak. Waduh, gue tau kopi tubruk. Ada mereka kopi tubruk aja, buset. Gue tahu gue. Ntar, suara gua ada nggak sih? Suara gue ada nggak? Pas tuh katanya mau udahan. Iya, ntar. Iya, emang disuruh udahan gue berarti. Saya tak punya streaming, ya udahlah gue dibawa aja gitu kan di toko. Totonya paman gue tadi udah naik ke atas kan. Oh, gue kira ya udahlah, nggak mungkin udah nggak ada orang gitu kan. Ya udah gue sendiri aja. Totonya paman gue turun. Kayaknya sih dia mau nonton TV gitu. Gue takut terganggu aja. Gitu sih. Terus sama nanti ada suara TV masuk pula gitu kan. Soalnya kenceng banget suara TV-nya ntar. Ada. Oh, bagus. Ini obvious gue error nih. Gak bisa matiin, gak bisa ngapa-ngapain gue. Kocak. Yang iklannya si Mad Dog. Gue nggak tahu lagi. Terus juga gue nggak nyobain. Oh ya, akhir-akhir ini gue juga minum Hoto. Kalau kalian tahu. Kangen nonton TV, nonton lah. Oh iya, ini kalian nggak bisa lihat karakter gue ya. Kocak nih, ini apa obvious gue nih. Nggak mau dia diatur. Udah lah. Sekalian aja nih, gak usah ada karakter. PNG aja lah.
Anjay, Hoto. Yoi. Enak tau. Apa ya? Dia kayak ada kayak minum energian tapi lebih kasar ya. Enak sih tapi hambar-hambar gitu. Hambar-hambar manis dikit ah. Gue suka. Akhir-akhir ini gue lagi minum itu tuh. Enak. Sekalian gue ngabisin stok juga sih. Jadi tuh itu sebenarnya gue apa dulu tuh beli tuh bukan buat gue, tapi buat almarhum kakek gue lah. Iya, buat itu. Cuma ya setelah dia udah nggak ada kan, pas dia sakit itu kan apa minumnya itu tuh karena nggak bisa ini kan, nggak bisa makan nasi lah. Ya udah, jadi gue habisin deh. Soalnya nggak ada yang mau juga sih, jadi ya udahlah gue aja yang habisin. Hehe. Ya sehat juga sih, mantap. Biar lancar biar bukan karena itu, gue cuma pengen habisin aja. Terus sama enak karena hambar manis dikit gitu, jadi enak kan, kayak minum energen juga. Ya udahlah, daripada gue bosen kan gak ada yang bisa gue kunyah, itu kan bisa kayak ada butiran-butiran gitu, jadi bisa gue kunyah. Hehe. TV ku udah kedap-kedip, waduh. Ngantuk juga ya. Jam 10 lagi, pengen makan gue, lapar. Beliin dong. Beliin aja, kocak. Atau biar kenyang lebih lama, lupa juga. Enggak, bukan karena itu. Gue tuh apa ya? Benar-benar makhluk Indonesia gitu. Gue kalau nggak makan nasi, nggak makan kenyang. Sama kalau misalnya nggak makan mie, nggak makan pasta gitu, gue nggak bakalan kenyang. Pokoknya berkaitan dengan tepung beras gitu, gue nggak bakal kenyang. Uapnya nular, bagus dong. Enggak, gue tuh bukan karena biar apa ya, biar kenyang lama juga. Pengen habisin aja. Saya nggak ada yang minum sih. Nggak, fungsi oto itu pengganti makanan juga nggak sih? Karena kan dia dari butiran-butiran apa pokoknya dari ubi, dari apa pokoknya itulah pokoknya. Dari gandum gitu-gitulah. Nah, terus pengganti makanan kayak gitu. Ya sama ya itulah kayaknya biar kenyang juga atau apa gitu-gitu. Tapi gue nggak ngerasa itu kenyang. Karena itu gue cuma nganggap minuman doang gitu. Oh, gue nanya. Ya nggak ada tanda tanya sih. Nggak tahu gue. Gue minum-minum aja. Yang penting itu hambar, manis-manis dikit, enak. Nggak bikin apa, nggak bikin mah. Ya udahlah, gue minum aja. Kalian nggak ngabisin stok. Nah ya apa sih namanya? Nggak ada yang minum lagi sih. Kocak memang. Ya udahlah, gue habisin daripada expired sayang kan. Mendingan gue yang habisin. Mahal lagi itu Hoto. Berapa tuh? Ya menurut gue sih itu mahal ya. Bener juga, lupa pakai tanda tanya. Ini gue dari tadi nih mainin Freshcare. Apa ya, gue kayak jadiin kayak fidget spinner gitu. Ya kalau ada fidget spinner kayaknya tangan gue nih nggak bisa diem dah. Nggak tahu sih apa ya, nggak bisa diem gue. Kalau diem tuh ngantuk, bengong gitu. Nggak bengong juga sih, ngantuk sih. Hoto itu apa sih kok? Apa Hoto itu apa sih kok? Hoto itu adalah minuman bergizi. Minum makanan bergizi. Salah. Malah iklan merek sebelah, kocak. Ya intinya itu pengganti nasi lah, pengganti apa sereal lah, pokoknya kayak gitulah. Emang iya iklan dulu sering Hoto? Kayaknya nggak pernah lihat deh. Gue taunya Energen. Gue taunya juga yang Manggis tuh. Yang iklan apa Manggis, Rit Manggis itu. Bastard. Good. Iya, gue kocak ya. Yang kan gue tuh pernah lihat tuh di TikTok. Bukan gue lihat di TikTok sih, gue lihat di YouTube ada yang react TikTok gitu kan, react TikTok. Terus dia tuh apa sih namanya? Pokoknya dia bahas apa?
bahas soal iklan-iklan zaman dulu. Masa nggak tahu sih, itu nggak tahu generasi kapan sih. Terus banyak yang bilang kalau itu tuh tahun 2000-an gitu. Lah, setahu gue yang kelahiran 2000-an aja gue tahu iklan-iklan itu gitu. Ya itu memang pada dasarnya orangnya nggak nonton iklan aja atau enggak mungkin udah lewat tahunnya juga kali gitu loh. Iklan kayak Mastin nggak tahu, iklan kayak yang apa, yang Numero Uno itu. Kayak malah kayak nggak tahu juga tuh yang apa sih namanya iklan kacang telur Garuda. Kan ada berapa kali tuh, pasti 3 kali iklannya. Kacang 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 telur 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 kacang telur Garuda. Iklan di IG sama FB. Oh, Kombamba Gozaro. Apa Kombawa Gozaro? Halo Fatanaga, welcome. Ini Fatanaga sudah banyak melewatkan ini ya, banyak melewatkan sesi pembahasan tepi jurang ya. Iya, harusnya gue ganti pembahasan tepi jurang. Jangan diklip, anjay. Jangan apa, jangan di cut-cut. Ya sih, gue ganti judul lah. Pembahasan tepi jurang. Intinya ini hanya pendapat gue pribadi dan keresahan gue akan fenomena internet yang sempat terjadi. Udah. Nah, udah. Gitu aja judulnya. Apa nih? Iklan Mastin. Aku sering lihat di Global TV pas azan. Kacang telur. Ya, maaf atuh Mbak. Tadi masih mantau stream Mbak Mbak Liu. Gak apa-apa sih. Santai aja. Ngobrol di tepi jurang, yuk. Ngobrol di tepi jurang. Ya, gue tulis nih. Udah gue apa kalau kalian refresh tuh judulnya. Malam menjelang Sabtu pembahasan tepi jurang anjay. Terus gue tulis di deskripsi, intinya ini hanya pendapat gue pribadi dan keresahan gue akan fenomena internet yang sempat terjadi. Udah gitu. Dah. Apa nih, anak-anak sekarang tahu on the spot nggak ya? Kangen bejir, nggak tahu tuh. Kayaknya cuma tahunya ini deh, apa sisi terang di YouTube. Nggak tahu, nggak tahu gue. Lagu anak-anak juga kayaknya nggak tahu deh. Aku anak cerdas, tubuhku kuat. Lagu-lagu zaman dulu tuh. Taunya calon sarjana. Iya, taunya kayaknya calon sarjana, sisi terang. Gitu-gitu deh. Atau enggak TikTok malahan yang taunya. 5 apa 5 hal yang mengagetkan. Yang kelima pasti membuatmu tercengang. Atau enggak, tunggu part 2-nya ya. Kayak gitu. Kayaknya cuma tahu itu deh. Kayaknya ya. Gue nggak tahu. Soalnya gue mau nanya-nanya ini anak-anak zaman sekarang. 3 makhluk aneh di dunia.
tiga membuatmu tercengang gitu. Lucu juga ya. Nomor 5 bikin melongo, anjay. Iya dah, melongo bet, melongo. Tapi keren sih, orang-orang kayak gitu yang bikin konten-konten kayak gitu tuh apa ya? Bisa gitu loh. Itu pun jadi apa sih? Maksudnya jadi kayak engage apa meta juga lagi. Kadang-kadang suka muncul, pasti muncul gitu. Keren sih. Apa ya punya ada yang apa effortnya lah, GG. Mantap. Saya siapa sih orang yang pengen ngeriset hal-hal kadang-kadang tuh yang menurut kita kayaknya itu mah sepele doang itu. Nomor 5 bikin bergetar. Nomor 5 membuatmu tercengang, anjay. Fufu Fafa, waduh, gua sih nggak tahu tuh bang. Prit prit, prit prit. Tak ikutan dah, gua nggak ngerti dah itu pembahasan soal apa dah. Terus yang gua tahu itu eh katanya ada apa pengeluaran apa ada biaya gitu katanya untuk mengusut itu kayak tepi jurang ya, yoi, kayak tepi jurang. Enggak, yang itu si Eno ini mulai duluan ya. Dia yang mulai duluan ya. Pokoknya aku sempet nonton apa gue sempet ada aku masih jauh dari jurang aja. Ada. Kan ada gue prit prit. Ada prit prit duluan, Bang. Enggak, ini gue cuman yang gue ketahui ya. Ini yang gue ketahui. Sempat tiba-tiba lewat di TL aja di timeline. Jadi itu katanya ada apa? Ada biaya, pokoknya ada biaya yang dikeluarin ya buat mengusut soal akun itu ya. Nggak tahu sih itu beneran atau enggak sih. Gue cuma kayak sekilas aja gitu. Gue kayak baca judulnya doang. Atau enggak, gue sempet kelewat kayak apa sih namanya, kelewat short-short gitu yang bahas soal itu. Gak tahu deh soal itu dah. Gak ngerti gue nih. Kenapa nggak bayar hacker aja udah buat supaya bisa menangani itu ya, menangani apa? Menangani data-data kita ya yang tersimpan itu yang sempat kena hack. Aduh, tai lah. Sial, aku juga pernah denger. Iya kan? Anda yang mulai duluan ya, gua nggak tahu ya, tiba-tiba jadi bahas itu kan. Kembali ke tepi jurang, mantap. Udah dah, balik, jangan di tepi jurang mulu dah, capek cok. Nomor 5 ngakak sampai nyambeli si dinosaurus. Aduh, jangan dong, Bjorka. Jangan, itu dulu tuh Bjorka, aduh kocak banget dah. Kocak fenomena-fenomena. Aduh, internet ini ada aja loh, soal akun aja sampai diusut begitu loh, kocak lah, hal yang apa ya istilahnya itu kayaknya gak penting deh, tapi dibahas sampai kayak gitu. Bezir kata gue, kenapa yang nggak menangani duitnya buat menangani hal-hal yang lain aja gitu. Kalau memang itu benar terjadi ya, tuh kocak sih, geleng-geleng kepala gue. Dan hanya tertawa pahit. Gitu, lucu sekali. Justru lihatlah Budi, katanya ingin memberi solusi agar data tidak kebobolan, tapi malah bikin solusi ngibul. Siapa tuh bang? Aduh siapa tuh bang? Gue nggak tahu itu Budi yang mana lagi. Aduh hai, nggak tahu dah. Katanya kan internet kan ngapain cepat bang? Dua kali kamu nguap kayak aku juga nguap, bagus. Ini apa ya, keresahan terpendam gua emang. Ada mana search engine Gatot Kaca? Oh iya ya, ada lagi yang itu ya. Gue sempat ngecek loh. Demi apapun gue sempat ngecek. Dan ya udah cuma screen depan, terus ada lagu Indonesia Raya gitu ya. Itu apa? Makanya itulah, ada lagu. Pokoknya lagu
lagu kebangsaan ya, lagu-lagu ini lah, lagu apa, lagu-lagu bangsa gitulah, kebangsaan kita, pokoknya gitu. Cuman tampilan itu doang, udah gitu doang. Gue nggak tahu dah itu kelanjutannya kayak mana lagi. Gue kasihan sama anak-anak yang magang sih sebenarnya, jujur aja. kayaknya 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 itu deh, kayaknya di apa, habis-habisan dah, disuruh mesti ini tapi nggak dibayar atau bayarannya kecil. Ya udahlah, ya udahlah, namanya juga Konoha, nggak tahu negeri mana itu bang, pusing saya. Paling malas sama VTuber atau streamer yang dia dulu bahas contoh jokes pinggir jurang atau bahas cabul, tapi kalau ada viewer ikut ngechat atau komen yang kayak gitu malah playing victim terus bilang, bilang apa? Lu jangan ngerti kayak gitu ya di sini atau gua TO. Itu maksudnya gimana coba, mereka yang mulai sebagai viewer cuma ikut tema VTuber yang lagi di bawah. Ya kali kalau apa? Ya kali sama ngomong cabul tapi nggak berharap viewer. Oh, iya gimana ya, mungkin bagi dia udah terlalu offside kali. Ya positive thinking aja lah. Mungkin terlalu offside gitu. Jadi ya prit-prit tapi ya dengan cara ya agak ini kurang bagus kayak gitu loh. Dia cuma mencoba untuk menjadi wasit supaya tidak makin ke jurang gitu kan. Jadi ya hentikannya dengan cara itu supaya nggak terlalu apa ya, maksudnya mungkin udah deket apa, udah terlalu ini kali kayak gitu. Udah terlalu offside gitu loh. Kan kalau kalau apa, kalau di dunia sepak bola offside gitu kan udah terlalu jauh gitu loh. Dia udahlah jadi penang, jadi wasitnya ada dia kayak gitu, takutnya nanti makin dibahas makin parah gitu. Ya positifnya begitulah, ambil aja positifnya. Aduh lah, kalau playing victim terus nyalahin viewer yang mulai. Iya kan kita lihat faktanya dulu dong, siapa yang mulai duluan dong. Ya nggak sih? Kayak tadi kan gue nih, apa tiba-tiba Enoy bilang fufu fafa kan. Nah, kan itu jelas tuh di itu kan di tulisan ininya nih. Jelas tuh, makanya gue bilang, jangan salahkan gue ya kalau tiba-tiba gue bahas ini ya gitu. Itu kan termasuk playing victim gak gitu? Ya kan enggak. Ya gue juga bercanda gitu. Dah Kai, mau makan apa nih kira-kira? Gue pengen makan mie. Ada sayur soalnya. Apa nih, bahas guru versus murid yang ketahuan SEC. Oh itu yang tadi, itu sempet tadi sih, cuma gue nggak tahu detailnya kayak gimana, makanya gue nggak terlalu bahas kan. Gue cuma kayak oh sekilas timeline gitu ada gitu. Ya tapi kalau misalnya sama-sama mau ya gimana ya bang, susah juga. Nggak bisa salahin sepihak dong, nggak bisa salahin gurunya dong. Ya muridnya juga mau. Cuman gue pernah ya dengar ada kejadian yang serupa, tapi yang apa, yang disalahin tuh gurunya gitu. Kasian juga sih, memang salah sih, cuman menurut gue itu salah dua-duanya, karena yang ya sama-sama mau gitu, jadi jangan saling salah apa, salah menyalah-nyalahkan. Yang sudah terjadi ya, ya udah itu kesalahan keduanya. Mie apa tuh? Mie nggak tahu, mie kuah. Gue enak soalnya mie kuah, gue lebih demen mie kuah. hmm Sudah ditangkap, nggak tahu kalau muridnya, aku pernah nonton videonya. Oh, mie gaga aja bang, Enoy enak. Ah, mie gaga tuh apaan? Mie durung darah, gue cuma tahu itu doang. Enaknya nyambung terus. Iya, ya intinya gue pernah ada itu sih, pernah ada dengar kayak kasus gitu. Ya, tapi nggak ada di fenomena di internet ya. Ini cuman kayak gue tahu karena apa sih, mungkin beritanya nggak sampai ke media nasional gitu. Ya ada sih yang begituan juga, tapi tuh yang disalahin, bener-bener disalahin tuh si gurunya gitu. Padahal memang sama-sama mau, cuma ya gitu sih.
nggak tahu ya, mungkin karena ya itu termasuk pedofilia mungkin ya, ya ada kayak gitulah. Terus tuh sedikit kasihan juga sih, cuma ya sudah lah, semoga cepat diselesaikan sih permasalahan kayak gitu sih, kalau apalagi kalau sama-sama mau bukan karena pemerkosaan sih gitu. Mi Gaga, cari aja deh di browser Mi Gaga, Mi Gaga. Ih, gua nggak tahu lagi ini. Apa yang ada 100 itu ya? Yang dan ada font 100 gitu ya? Muridnya aja hyper. Oh iya, iya iya makanya. Tapi kan ada kasus yang kayak gitu, yang disalahin mah bener-bener gurunya gitu loh. Ya agak kasihan juga sih kata gue sih. Cuman ya maksudnya harusnya sama-sama apa ya? Sama-sama salah. Nggak bisa menyalahkan satu pihak gitu. Harusnya orang tuanya lebih wise gitu loh. Lebih wise lah, bukan apa ya, bukan berusaha untuk melindungi anaknya habis. Ya memang nggak salah sih, cuman di sisi lainnya itu juga kelakuan anak lu juga gitu, harusnya juga sama-sama ada hukuman lah, ada sanksinya juga lah, jadi nggak cuma satu pihak doang. Ya soalnya kasihan juga sih gitu loh. Kecuali memang pada dasarnya memang awalnya dari gurunya dulu gitu kan, nah, baru terus memang nggak ada apa, memang pemerkosaan, nah baru tuh baru benar-benar di penjara gitu loh. Tapi kalau misalnya sama-sama mau ya gimana, maksudnya kata gue mah apa sih, eh memang apa ya, memang mereka yang mau gitu. Aku tahu dah. Ah masih live sambil makan roti cane dan wah enak tuh roti cane tuh, aduh gua kangen dah makan roti cane dah. Pengen enak tau. Soalnya di sini gua nggak pernah nyari tahu ada roti canai di sini enak atau enggak gitu. Soalnya dulu gua makannya di Jakarta. Bahas yang berat lagi dong. Waduh, ini lagi bahas nih. Yang goreng belum sempet beli. Oh, nggak tahu, gua nggak pernah beli itu. Enak kah? Nyoba dah ya lain kali ya. Ngurus bikip gercep, ngurus internal kayak keong. Kan langsung lari-lari. Gimana ya bang ya, pokoknya intinya harus apa ya, harus dibenahi sih. Harusnya kalau memang misalnya pengen ngikutin apa contoh tuh kayak di luar negeri, apa kayak di USA tuh udah bagus gitu loh. Apa ya, mereka tuh punya badan tersendiri gitu, jadi apa ya, mereka tuh nggak terkait dengan pemerintahan gitu loh, kayak gitu, itu badan sendiri gitu. Mungkin lebih kayak swastanya gitu lah, ada swasta ada negerinya kayak gitulah pokoknya, harusnya sih kayak gitu ya. Jadi biar apa sih, biar makin orang apa, biar masyarakat tuh makin percaya gitu, bukan makin tidak percaya. Kayak gitu lah. Padahal dulu sempat mau dibubarin ya. Cuman ternyata kalah, malah terbubarkan. Muridnya aja hyper. Oh, iya itu mid 100. Oh, walah. Ah, nggak ada ditampilin ya? Gue kira ada. Udah bahas Migaga aja. Aku lihat cuplikan di Twitter guru buka celana terus tiba-tiba si muridnya nyosor nyium gurunya. Buset dah. Gila kali lah. Ada gila-gilanya ini murid lah. Macam mana lah? Aduh. Ada gila-gilanya itu otak lah. Itu murid. Tapi kenapa gurunya buka celana ya? Bingung juga gue. Gue nggak tahu sih. Ini beneran gue tuh kayak cuman tahu apa sekilas aja, gue baca kayak ya selentingan aja gitu. Jadi gue nggak tahu tuh detail-detail ceritanya kayak mana lah, kronologinya. Makanya gue ya, maksudnya kalau ini kan, kalau apa ya, ada juga kasus yang serupa tapi tuh begini gitu loh, kasusnya malahan malah si gurunya yang benar-benar parah, apa maksudnya di penjara gitu kan. Itu tuh kayak agak sedikit tidak adil kata gue, soalnya sama-sama salah karena ya sama-sama mau gitu. Kalau kecuali pemerkosaan mah iyalah, itu mah memang harus. Cuman
Kalau yang sama-sama mau tuh, itu tuh yang kayak ngapa sih ya menyalahkan satu pihak gitu. Harusnya dua-dua pihak tuh disalahkan. Harusnya dua-dua pihak punya kena hukumannya masing-masing gitu. Kayak gitu sih kalau gua ya. Harus ada sanksinya gitu. Yang satu sih udah bener di penjara. Tapi yang satunya lagi, si muridnya ini harusnya diedukasi lebih lagi atau enggak ya pokoknya dieducate atau di apa di terapi atau begitu begitulah pokoknya kayak pokoknya harusnya dikasih sanksi juga gitu, jangan cuman asik bela mulu gitu loh, dibela mulu padahal sama-sama salah gitu. Aku juga no enak apa nih, emang di ibu kota baru nggak ada mie gagah. Wah gua nggak tahu bang, kayaknya ada tapi gua kayak nggak apa ya, ada tapi tuh kayak gue tuh nggak terlalu tahu gitu loh, maksudnya gue nggak terlalu karena kan gue kalau misalnya belanja ini gue fokus ya ke apa ya ke yang pengen aja gitu, yang gue tahu aja, mungkin ada gitu ada kayak terpampang tapi nggak gue lihat gitu loh, makanya gue baru tahu oh mie gaga gitu, karena kan yang gue tahu kan yang merek Indofood, mie sedap sama mie apa tuh, mie sarimi itu gue liat itu doang. Jadi kayak yang merek-merek lain gak gue gubris gitu, karena apa ya istilahnya gue tuh kalau udah ke hook satu merek ya mereknya itu tak itu, gue nggak mau kayak apa sih maksudnya kayak nggak yakin gitu kalau misalnya nyoba yang lain kayak gitu loh, kan beda beda rasa di lidah lah gitu, takutnya nanti mubazir kayak gitu. Beli sama gue aja, masih banyak nih stok, masih fresh, bagus. Jadi iklan di mana tuh bang? Let's go. Pontianak juga kan? Anjay. Ya gas, gue beli. Ada. Memang di kota baru gue nggak tahu ya kalau mie gaga tuh. Aku nontonnya juga skip-skip. Oh, ada Peter Pan, Cut Tari, Luna Maya, mereka sama-sama mau tapi condongkan akhirnya. Iya sih. Gue tahu itu tuh kasus tuh. Cuman nggak terlalu ngikutin ya. Dulu kan berita-berita tuh kan gue takutnya berita-berita tuh terlalu bias gitu loh. Kadang ya you know lah. Apa ya berita-berita apa pemberitaan-pemberitaan gitu kadang-kadang terlalu bias gitu kan, apa nggak ada pendapat lain yang ya gimana lah gitu biar engagement naik gitu, makanya gue nggak terlalu percaya sama berita juga kadang-kadang gue harus nge-research dulu apa pembahasan-pembahasan yang mungkin di podcast atau apa-apa gitu-gitu lah pokoknya. Ya kalau soal itu sih gue kurang tahu sih, karena gue nggak ngikutin demi apapun. Apa ya dari dulu tuh gue nggak pernah ngikutin artis, ya karena itu, karena gue ngerasa kayak mereka juga manusia gitu loh. Jadi ya udahlah, ya ngapain gue mengidolakan banget gitu sampai ngikutin kasus lah, sampai menghujat ini itu dan segala macam. Ya udahlah, mereka juga manusia lah, bisa melakukan kesalahan gitu, tapi setidaknya mereka udah bertobat ya bagus gitu. Ya udah, gue cuma penikmat karya doang gitu loh, gue nggak yang terlalu mengidolakan. Gue cuma kalau mengidolakan cuma 2D doang karena yang 2D itu udah pasti gitu nggak akan berubah. Itu sih bang, itu mindsetnya gue ya, gue nggak pernah mengidolakan apa artis-artis gitu karena gue tahu pasti bakal ada drama-drama nanti, takutnya apa ya bias ikut-ikutan berkomentar jahat, ya itu kan juga dosa kan. Ya lebih baik gue mengidolakan 2D. Salam 2D. Salam 2D anjay. Gue mengidolakan Dazai gue aja, dia tidak akan berubah bang. Mantap. Direhab ya pasti harusnya sih digituin ya, direhab, dieducate, dihukum gitu. Dihukumnya ya ya inilah yang sesuai lah. Aduh, kok nggak ini sih tes tes halo, oh udah. Kalau di nomor harusnya ada sih, oh bagus, kayaknya sih ada, cuma ya itu kata gue tuh kalau udah ke satu merek gue nggak akan berubah gitu loh, gue nggak akan berubah ke merek-merek lain. Makanya gue tuh kalau lihat merek lain oh ya udah gue nggak lihat gitu, gue nggak gubris kayak gitu, nggak ada perasaan pengen nyoba juga kayak gitu. Ya terlalu ini juga lah gue,
Ntar dulu. Aku udah nggak mau coba mie sukses. Wow, gue nggak tahu tuh rasanya juga. Indomie goreng bawang merah, gagal lada hitam atau jalapeno. Gue lihat ada yang hijau juga sih. Gue pengen yang nyoba yang hijau dah. Apa tuh bang? Ekstra pedas ya? Oh salah. Itu saya ada mie hijaunya gitu. Oh itu tulisannya ekstra pedas ya, nggak mau deh kalau ekstra pedas mah. Adios kata gue. Nggak ya hijau-hijau tuh. Kadang-kadang kayaknya enak gitu. Hijau-hijau. Apa ya mie hijau itu gue pengen nyoba gitu. Enak kayaknya mie hijau. Dazai nggak akan bikin kasus. Yoi, betul. Makanya gue bilang kan yang pasti-pasti aja gue mah. Kalau mengidolakan manusia apa sama Tuhan. Tuhan paling utama. Tuhan paling utama, yang kedua Dazai. Yang pasti-pasti aja lah mengidolakan sesuatu lah gitu. Nah ya nanti ujung-ujungnya kita yang kecewa pula kan, atau enggak kita yang ikut menghujatnya, menambah dosa. Gitu. Anjay, gua motivator gini kah? Lah. Ada. Aku udah nggak apa nih? Tanrai 2 samping gerbang. Borong ya kayak Tanrai. Tanrai itu Tanjung Raya, Tanjung Raya ya? Tanrai, Tanjung Raya. Kilo jauh banget dah. Jauh bener. Tanjung Raya tuh yang di dekat ini nggak sih? Di dekat Siantan nggak sih? Ya nggak sih itu Tanjung Raya? Wah itu jauh banget. Beda bang, gue di seberang. Ya pokoknya gue di inilah agak lebih jauh. Anjay. Mendekati apa Kuburaya gue. Anjay, gitulah. Indomie adalah mie overrated di Indonesia. Iya, betul. Overrated, ya, overrated benar. Itu mah udah bukan overrated lagi, itu mah udah memang apa udah apa sejati apa mie paling terkenal sih di Indonesia. Mantap. Aku dulu pas Ariel lunak malah nobar sama temen SD. Waduh, nggak ikutan. Gue nggak tahu. Gue cuma tahu berita-berita doang, selentingan doang, tapi gue nggak ngikut lah. Gue cuma penikmat lagu doang. Gue suka sih lagu-lagunya Bang Ariel Peter Pan, Bang Ariel Noah sekarang kan. Apalagi yang gue nonton apa ya? Gue tuh kehook sama lagunya yang ini, lagu yang apa sih? Apa? Yang di atas normal. Kan ada komedian-komedian gitu kan, bikin MV-nya kan. Menurut gue itu unik. Mantap. Menurut gue itu unik. Terus gue juga lihat behind the scene-nya juga. Ya kan apa ya? Kalau gue udah kehook sesuatu kan, pasti tuh gue bakal nyari tahu gitu, nge-search gitu kan. Jadi gue kan kemarin tuh sempet kehook sama lagunya Bang Ariel Noah yang di atas normal itu kan, gara-gara MV-nya unik kan, ada 9 komedian gitu kan yang meramaikan. Terus apa benua Melayu dong, ada juga toko gue di situ tapi buka tiap subuh sampai 9 pagi doang. Oh nggak, bukan, beda lagi. Dulunya gue tinggal di sekitaran itu, di benua Melayu, tapi sekarang udah buka. Ayo cari tahu. Siapa tahu tiba-tiba ketemu kan di jalan atau apa gitu ya, nggak tahu deh. Tahu kenal suaranya, ini kayak gitu kan, gitu. Gue gak akan ngomong sih aku tinggal di mananya, di bagian mana-mananya. Nah itulah. Tetap. Biarkan selamat mengimajinasi, selamat mencari ya. Mantap. Mie cabai hijau barang langka. Tapi gue kemarin nyoba loh. Nyoba yang apa sih, yang rasa bayam itu. Yang bayam itu enggak aja, jatuhnya nostalgia. Bagus kalau tahu. Makanya kan gue kan ngasih apa, cuman kayak ya udahlah gitu, nggak akan gue kasih tahu. Tapi aneh sih yang mie yang rasa apa, mie yang hijau itu, yang bayam itu aneh sih rasanya sih. Super mie juga enak. Walah, gue nggak tahu tuh, gue nggak pernah nyoba.
Soalnya keluarga gue tuh pasti mintanya beli yang merek Indomie, merek mie sedap. Oh ya udah, gue langsung beli yang sesuai dengan daftar list aja gitu. Gue nggak akan lirik merek lain kalau misalnya gue ada stick ke satu merek. Karena apa ya? Takutnya nanti mubazir. Apa nih tiba-tiba Shiki nih 404 anjay. Mana ada Mijo, enak dilihat di mata doang, trauma gue di scam iklan. Kayaknya itu gua dah. Mie sukses kalau lagi bokeh worth banget sih. Dibuat nyemek perfect. Oh, enak kah itu mie sukses tuh? Kayaknya enak deh. Sorakai aja mirip mantan gue, mana mungkin bakal sadar ada Kai di sekitar. Nah, iya, berjuta-juta manusia ya. Nggak tahu sih, gue pernah nyoba tuh kan. Nggak tahu, gue lupa merek apa lagi. Hanya bingung ngobrol apa. Ini lagi bahas merek apa mie, per mie instan itu. Gue nyoba, kan penasaran ya mie bayam gitu kan, warna hijau gitu kan. Iya sih enak lihat apa di mata gue tuh enak dilihat gitu tampilannya. Pas nyoba, hmm, agak aneh ya. Cuma masih bisa dimakan lah. Masih ya udahlah. Ya udah masih bisa dihabisin lah. Cuman habis itu gue nggak akan beli lagi sih. Karena bagi gue tuh di lidah kayak agak-agak gimana gitu, kurang nyaman. Sarimi isi dua yang goreng juga enak. Oh, kalau sarimi gue pasti pilihnya soto sih. Gue nggak pernah nyoba yang goreng. Eh, sarimi isi dua itu pun yang soto, mantap. Enak tuh. Misakura, gue tahu lagi tuh Misakura, cuman gue nggak beli juga. Kan situ udah pernah refill tempat tinggal. Hmm, pernah kah? Pernah kah? Kan gue cuma pergi ke Indomaret doang, tapi nggak gue tampilin di mana di mananya. Untuk mencari sesuatu yang telah pergi. Mie ABC juga enak, lupa apa masih ada apa enggak. Masih ABC masih ada. Itu pedes tuh. Dulu paman gue tuh suka beli demi apapun. Wah itu sih enak banget kata gue. Cuma ya gue nggak terlalu bisa makan pedes, jadi gue cuman nyicip suprit doang. Tapi enak, mie ABC enak, pedesnya mantap. Paman gue paling suka itu. Dulu selalu beli kalau misalnya beli mie ABC udah pasti tuh. Isi dua soto yang bikin enak ada rasa jeruknya, ya sih. Kalau wah kayaknya lama-lama nih gue bikin itu tier list mie anjay, mie di Indonesia anjay. Nomor 5 membuatmu tercengang. Tolol lah, kocak. Dari tadi gue pengen makan Indomie, cowok. Udahlah, udahan lah. Terima kasih ya pembahasan tepi jurang sampai Indomie ini. Anjay. Beberapa hari yang lalu Anda reveal tempat secara nggak sengaja, ya kah? Nggak tahu, tapi kan kalian tidak akan bisa menemukan tempatnya di mana. Kalian tidak tahu wajah saya seperti apa, kalian tidak tahu gua seperti apa kan? Mana mungkin, anjay. Mana mungkin jutaan manusia di Indonesia ini kan. Siapa tahu gue ternyata bukan tinggal di Pontianak gitu kan. Cuma gue ngomong tinggal di Pontianak kan tidak ada yang tahu bang, anjay. Yaudah, kayak gitu. Gue pengen gas bikin tier list lain kali ya. Ntar deh. Kocak juga ya bikin tier list mie Indonesia. Mantap. Mie ya, gas sih. Ntar. Lucu juga. Ketok satu, ketok satu-satu nanti pintunya. Waduh, ketok lah. Nggak akan dibuka bang. Dikira pengen nyolong barang bang, kan toko juga di bawah. Bagaimana cara menikmati mie lagi semenjak buka toko sembako penuh dengan merek mie, sudah hilang hasrat untuk menikmati mie. Nggak salah sih, tinggal nyomot dong ya dari toko ya, tinggal nyomot kan, ambil aja pemi, udahlah ambil gitu. Enak banget ya, enak juga ya buka toko sembako ya, kayak ya Rastream. Pernah gue pernah yang apa, gue pernah yang ke Alfamart itu, gue pernah, cuma kayak patah-patah deh, patah-patah dan tidak enak untuk ditonton, tapi ya sudah lah.
Ya udahlah. Jadi gue mau pengen makan, Cok. Gue pengen makan, Cok. Dahan pembahasannya, Cok. Pembahasan Indomie sudah kelar, gue pengen makan mie. Dah. Oke itu, terima kasih yang udah datang, terima kasih yang udah hadir, terima kasih yang udah mengikuti pembahasan ini. Oh ya, sesuai dengan deskripsi yang gue udah katakan, kalau misalnya ini tuh pembahasan cuma karena keresahan gue terhadap eh, apa terhadap fenomena-fenomena internet yang sudah pernah terjadi ya, dan itu sudah ada apa sih maksudnya, ini tuh keresahan gua. Oke, jadi kalau misalnya apa, jangan diklip, jangan dipotong-potong. Kalau diklip boleh tapi di cut tuh sampai yang kayak menimbulkan masalah ya jangan, tolong. Gua hanya VTuber kecil ini yang mengungkapkan keresahan gua. Dan kalau kayak gitu gue pengen makan, cok. Mulai ngamuk, gue pengen makan. Di Korea kan ada toko apa, Kie self service. Ntar lah ya, kita nanti lain kali kita bikin tier list IMI ya, nanti deh, tunggu gua niat. Aku nggak tahu pendatang baru. Tahan. Tahan, sabar, sabar. Apa sih, santai kalau kata Bang Aisho Speed ya, santai ya. Yaudah, bye bye semuanya, see you next time, bye bye. Jangan lupa kalian juga makan ya. Mudah-mudahan semoga pembahasan Indomie ini yang diakhiri dengan pembahasan Indomie ini membuat kalian juga lapar dan